mungkin ada juga beberapa teman alumni IPB lainnya. Terima kasih untuk kehadirannya pada sore ini dalam rangka Zoominar Agatis ya, yang sudah kita selenggarakan ya cukup lama ya sejak pandemi Corona ini. Untuk yang bulan lalu, alhamdulillah terima kasih banyak untuk Om Yandra yang telah menyampaikan mengenai digital untuk digitalisasi ya. Dan pada hari ini terima kasih banyak untuk Om Darta ya yang sharing, yang kita tahu Om Darta ini biasa untuk marketing ya dan selling, dan sebenarnya tarafnya adalah sudah masuk ke taraf internasional ya untuk Om Darta, karena yang pakai multinasional, perusahaan multinasional. Jadi sangat sayang sekali sharing Om Darta ini kalau kita tidak ikuti sama-sama. Dan yang menariknya pada kali ini untuk sharing Zoominar hari ini ada door prize ya. Door prize-nya itu diberikan oleh satu kompor dari Kasuari yang nanti akan ini prerogatif ini Om Darta nanti yang memberikan kepada siapa yang aktif atau yang mungkin pertanyaannya menarik menurut Om Darta. Yang kedua adalah door prize-nya berupa satu set, yaitu madu dan buku dari Rumah Madu Haki ya, dari teman kita juga Om Yahya Amin ya. Yang mana sebenarnya saya sendiri juga menggunakan madunya yang kita yakin insya Allah asli ya. Insya Allah jadi menambah menarik teman-teman untuk ikut serta di acara Zoominar ini. Nah, untuk lanjutnya acara ini sama-sama kita buka ya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin Teh Nelly sebagai Ketua Agatis bisa menyampaikan beberapa programnya, yang kemudian dilanjutkan nanti 5 menit kita berikan waktu untuk Om Icai untuk program Agatis sosial untuk Pak Kasim. Monggo Teh Nelly, waktunya. Terima kasih Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi puja. wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Rini, hostnya, Mbak Sulis juga seperti biasa udah memfasilitasi acara Zoom kita. Sidarta, teman SD ku sebagai narasumber hari ini, dan teman-teman Agatis, ada teman alumni dan teman TK. Di sini ada teman TK Darta juga namanya Andri ikut menyaksikan untuk membuktikan bahwa dulu Darta itu berponi. Itu aja sih. Selanjutnya mungkin ada beberapa kegiatan Agatis. Kita sudah melaksanakan kemarin itu bidang sosial itu gerakan sumur bersih ya. Dan alhamdulillah dananya terkumpul melebihi dari target dan sudah terlaksana. Mungkin nanti ada sedikit dari Yanti akan cerita sampai di mana update pembangunan titipan dari teman-teman itu. Mungkin waktunya kita udah molor, jadi saya juga nggak panjang lebar. Saya mau cerita Kasim, tapi ada yang lebih ngerti tentang Kasim. Jadi kita tuh ada gerakan peduli rumah Kasim. Sudah berjalan sebulan dan sekarang Agatis akan mengumpulkan dana sendiri. Jadi kita berkolektif sama Agatis untuk diserahkan kepada panitia pembangunan rumah untuk Kasim. Beberapa teman udah langsung mensupport, tapi rencananya supaya lebih kompak gitu, kita mau bikin Agatis, kita koordinir bersama, nanti kita serahkan ke panitia pembangunan. Di sini ada Ica yang sangat yang udah hatam tentang Kasim, mungkin akan sedikit cerita kenapa sih kita begitu concern ingin membantu Kasim, kenapa kita sampai ingin membuatkan rumah untuk keluarganya, kenapa sih, gimana berapa besar sih Kasim pengabdiannya untuk pertanian. Mungkin Icai minta waktu 5 menit untuk cerita tentang Kasim, dan teman-teman juga paham apa sih kenapa sih kita juga merasa harus membantu pembangunan rumah Kasim. Terima kasih. Enggak, Cai. Cai masih mute. Cai masih mute.
Icai. Nah, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat teman-teman semua. Nelly, terima kasih diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang Kasim di sini. Mungkin saya sedikit cerita. Nelly bilang saya udah khatam, sebenarnya enggak juga gitu. Terpaksa khatam. Gitu. Jadi alhamdulillah dari Agatis tuh ada 2 orang ya, kalau nggak salah Ernan sama saya diminta oleh Mas Bayu untuk menulis refleksi Kasim Arifin. Jadi di setiap bulan menjelang setiap bulan September itu cerita tentang Kasim itu kan rame lagi. Nah, termasuk tahun 2020 kemarin rame lagi cerita itu di salah satu blog sehingga menjadi viral. Nah, Mas Bayu waktu itu berkeinginan untuk membuat buku refleksi tentang Kasim Arifin. Saya diminta salah satunya menulis. Terus saya bilang sama Mas Bayu, siapa saja yang menulis? Itu ada rektor, beberapa guru besar, orang-orang hebat lah gitu. Saya kayaknya kok nggak pantas disejajarkan dengan mereka gitu. Terus saya bilang ke Mas Bayu, saya akan menulis, saya nggak tahu siapa Kasim Arifin. Saya hanya tahu dari buku. Dan saya menulis nggak bisa berhayal. Saya itu sifat saya menulis itu reportase. Jadi saya datang, saya tulis, baru saya bisa menulis. Saya nggak bisa ngarang. Nah, kemudian atas support dari kakak kelas senior kita Imam Suseno, saya dibiayai ke Waimital. Nah, saya akan menulis Kasim kalau saya melacak jejaknya. Gitu. Nah, kemudian saya ke Waimital, saya temukan di sana banyak sekali, udah generasi ketiga sekarang di sana itu. Generasi keduanya sudah banyak berhasil. Generasi pertamanya petani yang hidupnya menderita bersama Kasim, enggak sempat memikirkan apa-apa. Generasi kedua itu udah maju, udah jadi dokter, insinyur, ekonom, anggota DPR, dan macam-macam. Dan dari situ mereka mulai berpikir, orang tua kita yang bodoh ini kok bisa bikin maju desa ini? Siapa sebenarnya orang di belakang ini? Nah, mereka kaji, mereka telusuri. Ketemulah satu nama Kasim Arifin. Nah, jadi apapun di sana dibuat selalu based on Kasim Arifin. Ada pertandingan futsal memperebutkan piala Kasim Arifin. Ada misalnya perkumpulan petani pengguna air Kasim Arifin. Gugus depan Kasim Arifin. Gerbang Kasim, semua tentang Kasim Arifin. Jadi saya ke sana itu bangga dan sedih. Gitu. Sementara IPB nggak ada apa-apa di situ, nggak ada apa-apa mengingatnya gitu, lepas saja gitu. Nah kemudian sementara generasi ketiganya itu sedang mendokumentasikan, mencari identitas, karena seseram bagian barat itu Waimital itu paling maju, paling kaya, paling mahal tanah di sana. Kenapa paling maju? Karena petani pemilik lahan. 99% yang punya lahan itu petani. Jadi ternyata kalau petani punya lahan, dia akan kaya. Jadi nggak ada makelar, nggak ada apa di situ, nggak ada apa ya, nggak ada orang minjamin duit di situ. Mereka kaya di sana itu. Nah itu salah satu peninggalan Kasim. Terus saya tanya, rumah Kasim di sini di mana? Pak Kasim nggak punya rumah, Pak. Loh, jadi dia tinggal di mana? Di bekas asrama. Saya lihat bekas asrama itu udah runtuh. Kemudian Kasim punya ladang nggak di sini? Nggak punya. 15 tahun dia nggak punya apa-apa di sini, nggak punya. Ratusan hektar yang dia buka itu untuk masyarakat semua. Nah, kemudian itu saya tulis, saya berikan ke Mas Bayu. Ini hasil tulisan saya. Terus dia bilang, nggak mungkin ini masuk di buku refleksi. Ketilep tulisan orang semua. Bagaimana kalau saya jadikan sebuah buku? Tapi masih ada yang tinggal nggak? Masih banyak yang tinggal. Karena keterbatasan saya waktu itu. Oke, kamu berangkat lagi. Ke Aceh kalau perlu berangkat lagi di Aceh. Nah, di Waimital saya menemukan banyak data. Singkatnya di Aceh, saya di Aceh. Sedih saya melihat suasana di sana. Kenapa? Di sana dia juga nggak punya rumah. Dan dia mau digusur rumah itu. Nah, kemudian
Setelah buku refleksi itu terbit, maka diadakanlah pertama kali oleh Universitas Al-Azhar untuk membahas itu. Jadi rame itu. Kemudian himpunan alumni mengadakan itu juga. Mas Bayu bilang ke saya, Mas Icai, kalau kita ingin membantu Kasim, apa yang harus kita bantu dia? Saya bilang kita harus membuatkan rumah buat dia. Karena 15 tahun dia di Waimittal, nggak ada yang dia bawa pulang ke Aceh. 10 tahun, 20 tahun dia di Aceh, dia nggak punya apa-apa. Bayangkan dia itu pensiun di pangkat 3C. Rupanya pegawai negeri itu untuk mengurus pangkat harus diurus sendiri. Dan dia nggak kepikiran untuk mengurus pangkatnya. Karena dia mengabdi kepada Unsiah. Sehingga waktu pensiun, dia cuma pangkat 3C. 3C berapa sih gaji pensiun? Dan sekarang pun dia disuruh pindah dari rumah dinas. Nah, dia mau pindah kemana? Saya cerita itu ke Mas Bayu. Dan lebih sedihnya lagi, dia orang jujur, dia orang baik. Ternyata orang jujur dan orang baik ini nggak bisa diterima oleh orang sekarang ini. Bayangkan, ketika dia minta gajinya bulan itu, di saat itu, karena gaji cash pada waktu tahun 70-an itu, tahun 80-an, dibilang sama orangnya, gaji Bapak udah nggak ada lagi, Bapak udah pensiun. Loh, kok saya nggak dikasih tahu bahwa saya pensiun? Ya itu kebijakan, Pak. Bayangkan, itulah kakak kelas kita yang hebat itu, hidupnya benar-benar untuk orang lain. Kalau Pak Legun bilang waktu di melacak jejak Kasim Arifin HA, dia memilih jalan kenabian, dia memilih jalan sufi, bahwa dia sudah selesai dengan hidupnya. Dan dengan kesederhanaannya itu, anak-anaknya berhasil kuliah semua. Ada yang jadi arsitek, ada yang jadi ekonom, dan yang paling bungsu calon dokter gigi. Tapi kembali lagi, mereka nggak punya apa-apa. Nah, atas inisiatif itu, kemarin pada waktu kita seminar di HAIPB, di Special Friday Talk, digagaslah, yuk kita beri bantuan buat Kasim. Kebetulan dia punya rumah, dia punya tanah. Kita bangunkan rumah. Nah, mari kita membantu semampu kita. Bahwa Kasim sebenarnya jejak sejarah keberhasilan IPB. Salah satunya. Ingatlah, Kasim dikirim ke sana itu keberhasilan IPB. Tapi ini, IPB belum sampai ke sana pikirannya. Nah, mari kita alumni, adik-adik kelas ini kita membantu beliau. Seberapapun saya pikir akan cukup berarti buat beliau. Itu kira-kira, Nel. Terima kasih, Icai. Terima kasih. Teman-teman. Terima kasih, Om Icai. Saya mengajak teman-teman Agati juga ikut tergerak untuk sama-sama gerakan ini. Dan saya yakin teman-teman itu semuanya luar biasa dan sosialnya sangat tinggi. Berapapun kalian support, sangat berarti. Mungkin itu ya tentang Kasim, karena nanti ada Yanti sedikit, kan kita juga sebelumnya udah gerakan sosial kita lah bikin sumur bor untuk yatim piatu. Mungkin sedikit sebelum ke acara ini, Mas Anto ya, sebelum ke acara utama kita, Om Darta, yang mungkin sedikit tentang sumur bor nih, Tante Oki nggak ada, mungkin Yanti aja deh yang cerita. Enggak? Monggo di unmute Tante Yanti. Ya, makasih Nelly, Anto. Iya teman-teman, seperti kita ketahui semua, Divisi Sosial Agatis itu sejak bulan lalu menginisiasi untuk membantu pesantren Yaismu, Yayasan Insan Mumayas di Cibung Bulang. Dikelola oleh adik kelas kita C41, panggilannya betul. Di mana itu ada dia membuat dua lokasi, satu untuk MI, satu lagi untuk Ibtidaiyah, satu lagi STM berbasis pertanian. Nah, di situ semua digratiskan saat ini, walaupun kita nanti ingin meninjau kembali. Jadi semua siswa gratis ditanggung oleh yayasan, dan kita lihat kondisinya sangat memprihatinkan dari segi fasilitas yang ada.
banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi kita lihat prioritas yang utama itu adalah ketersediaan air bersih, karena airnya amat sangat tidak layak. Kadar besinya sangat tinggi, keruh, banyak endapan, dan sebagainya. Jadi kita fokuskan, tentu saja dengan dana yang terbatas, kita fokuskan untuk memperbaiki itu dulu. Jadi pada saat kita penggalangan dana di bulan Desember, selama 2 minggu, terkumpul kurang lebih sekitar 96 juta. Saat ini baru saja selesai pengeboran di titik kedua. Jadi kami tidak menyangka bahwa untuk mencari air bersih yang layak itu ternyata cukup sulit karena itu dulu bekas sawah. Di titik pertama baru ditemukan bersih setelah 52 meter pengeboran. Nah, di titik kedua baru selesai kemarin itu 45 meter. Nah, sekarang tahap berikutnya setelah kita dapat air bersih di kedua titik ini, kita membangun torennya. Supaya ketersediaan airnya lebih terjamin. Nah, kalau nanti masih ada sisa dana, rencananya kita akan membangunkan toilet santri wanita. Karena gini, posisi toilet saat ini itu jauh dari mes santriwati. Jadi kita cuma membayangkan kalau mereka perlu ke toilet malam hari tanpa penerangan yang cukup gitu ya, terus kondisi pesantren juga tanpa pagar dan sebagainya itu sangat riskan. Jadi kita lihat bahwa prioritas kedua kalau ada dana adalah membangun toilet dan tempat wudhu yang menempel ke mes santriwati. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada update berikutnya, saya akan akan buat update-nya di grup lintas. Itu saja mungkin Nel yang bisa saya sampaikan sekarang. Terima kasih. Tante Yanti. Jadi sekitar pembukaannya sangat mendengarkan dengan sesama pasti sangat bermanfaat hari ini. Terima kasih Tante. Silakan. Oke. Terima kasih Teh Nelly, terima kasih Om Icai dan Tante Yanti. Ya, oke. Untuk acara ini kita bisa mulai ya. Untuk Om Darta akan dipandu oleh Tante Rini. Ya, monggo Tante Rini untuk memandu acara dengan Om Darta. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Om Manto. Kedengeran cukup ya? Jelas ya? Jelas. Jadi kita langsung aja. Kalau di sini saya perkenalkan sedikit, Om Darta ini dari TIN dan tercatat di sini sebagai founder dari Trade Marketing Indonesia dan co-founder dari LDRS XYZ. Nah, itu mungkin nanti minta tolong dari Om Darta untuk sedikit menjelaskan. Mungkin seperti teman-teman ketahui kan, bahwa ya kalau kita ngomongin Indonesia mah terlalu besar kali ya, kita ngomongin aja komunitas kita sendiri, di mana teman-teman gratis itu adalah peserta dari Sunday Market Om Darta, dan kebanyakan dari mereka ya memang dari teman-teman ini ya UMKM gitu ya. Jadi balik ke topik bahwa bagaimana nih UMKM ini harus bersikap terhadap perubahan besar yang terjadi dari mulai tahun 2020 kemarin dan bagaimana kita harus bangkit bersaing di 2021. Mangga Om Darta. Oke, terima kasih Bu Rini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, salam sejahtera. Dengar cerita yang soal Pak Kasim dan aktivitas sosialnya Gatis tuh kayak memberikan konteks lah sama sharing saya hari ini gitu. Karena ini pengamatan pribadi selama 11 tahun lah. Saya juga UMKM. Kalau pakai definisinya definisinya pemerintah UMKM, saya juga masih UMKM sampai hari ini. Dan juga mencoba merintis beberapa usaha baru ya. Jadi ini pengalaman saya selama menjaga bisnis saya supaya survive plus meluncing beberapa hal yang baru gitu ya. Nah, moga-moga bisa berkontribusi juga untuk kita ya, nggak usah jauh-jauh, kita aja lah gitu kan, berkontribusi untuk kita bisa
bagi teman-teman yang sedang berbisnis, sedang merintis bisnisnya gitu ya, untuk hal-hal apa sih yang mesti kita perhatikan gitu. Karena dan ini sebenarnya kalau tadi Bu Rini bilang bahwa ini untuk UMKM kita, tapi hal yang sama ini sebenarnya saya presentasikan juga di beberapa korporasi besar, dan mereka melihat ada hal-hal yang selama ini tidak diperhatikan, dan sementara itu mengubah lanskap bisnis ya. Dan cepat atau lambat, suka tidak suka, mau besar mau kecil akan kena gitu loh. Nah, ini bagaimana caranya menyikapi itu. Untuk menjaga ekspektasi juga, saya nggak akan cerita mengenai bagaimana. Kemarin mungkin Pak Prof. Yandra sudah cerita soal digitalisasi. Saya nggak akan bicara soal gimana caranya sih membangun website yang bagus misalnya gitu ya. Tapi mungkin lebih ke tema yang besar gitu ya. Hal-hal apa yang berubah, yang banyak orang nggak sadar, dan kemungkinan akan mengubah bisnis kita. Kalau tadi bilang Bu Rini bilang 2020, saya melihatnya bahkan udah 10 tahun terakhir gitu, dan banyak masih yang nggak sadar, termasuk juga korporasi besar gitu. Oke, nah nanti materinya akan dibagikan kan ya. Jadi saya mungkin ada beberapa hal yang saya skip atau saya jelaskan dengan cepat. Saya lebih senang diskusi, karena itu buat saya juga belajar juga ya, karena teman-teman pasti udah para ahlinya lah di bisnisnya masing-masing, gitu ya. Oke, jadi temanya perubahan pasar. Saya melihat ada 7 tren gitu yang besar terjadi, yang dampaknya akan panjang ya. Jadi bukan hanya hari ini. COVID itu hanya cherry di es krim gitu ya. Bahwa sebenarnya ada perubahan yang jauh lebih besar. Banyak yang berlindung di balik COVID, entah itu bilang bisnisnya nggak jalan atau sebaliknya bisnisnya tumbuh karena COVID gitu ya. Tapi yang saya bilang hati-hati, nanti kalau COVID-nya selesai, apapun itu definisinya, jangan-jangan bisnisnya masih tidak tumbuh juga, atau tumbuhnya kurang cepat atau kalah cepat dibandingkan dengan pasar. Ya. Screen saya sudah kelihatan belum ya? Kelihatan. Sudah. Teman-temannya kelihatan. Tapi kalau nggak mau pindah, ya ini sedikit sekilas mengenai CV saya. Telemarketing Indonesia itu training, consulting, dan coaching. Jadi saat ini juga saya memberikan coaching pada beberapa UKM. Mainland Lab atau LDRS ini Pak Indra juga mungkin tahu ya. Jadi ini bagaimana kita mengubah konteks training menjadi game ya, yang lebih menyenangkan untuk generasi yang baru gitu ya. Jadi trainingnya nggak satu arah, tapi kita bisa main game ya tanpa terasa gitu. Dan berkat COVID juga akhirnya game yang biasanya dimainkan di atas meja itu bisa dipindahkan ke digital juga ternyata. Jadi itu mainan saya sekarang. Saya punya talk show Indonesia Bersaing, sudah tahun ke-9 juga di Trijaya, bicara mengenai daya saing Indonesia. Jadi sudah 8 kali 44 episode lah ya, bicara mengenai daya saing Indonesia. Pengalaman saya lebih banyak di consumer goods. Saya juga bergabung di Memberi ID. Ini support group untuk UMKM ya. Setiap tahun kita meluluskan 20 UMKM yang bankable. Kemudian saya juga bergabung di Stellar, ini coaching juga untuk startup, tapi khusus untuk yang social entrepreneurs. Ya. Itu mungkin kerjaan saya. 3 hal yang akan kita bahas ya, dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 3 hal. Yang pertama adalah 7 disrupsi tadi ya, yang Bu Rini bilang, perubahan pasar. Kemudian kira-kira implikasinya apa. Lalu yang nomor 3 ini yang saya juga bawakan di banyak tempat, itu bicara mengenai bagaimana sih kita menavigasi disrupsi gitu, karena disrupsinya akan terus terjadi gitu. Bahkan saya sendiri mungkin tidak terlalu sudah tidak terlalu banyak menggunakan istilah disrupsi. Ada kesan bahwa disrupsi itu sementara ya. Jadi kayak gempa 4 skala Richter lah gitu kan. Kita lagi ngumpul-ngumpul gini, terus ada gempa, apa yang kita lakukan? Kita lagi ngumpul-ngumpul gini, terus ada gempa, apa yang kita lakukan? Kabur. Jangan dong. Masuk di bawah meja kan ya. Masuk di bawah meja, tunggu sampai gempanya berhenti, pastikan nggak ada gempa lanjutan, nah baru kita keluar kan gitu. Nah sambil di luar lihat-lihat gedung rumah kita baik-baik aja apa enggak, ada konstruksi yang rusak gitu kan. Kalau misalnya lagi di kantor ya
gimana kondisi bangunannya, ada perubahan apa enggak. Kalau aman ya kita balik lagi lanjut kerja. Kurang lebih seperti itu pengertian disrupsi. Padahal yang sedang terjadi itu extraordinary atau disrupsi yang luar biasa. Jadi bagaimana tuh kalau kejadian disrupsinya terus berlangsung gitu kan? Kan nggak bisa cuma kaget-kagetan aja gitu. Apa yang mesti kita lakukan dengan bisnis kita, seberapa kecil pun skalanya gitu. Ya. Oke. Ada yang tahu Twinings nggak ya teman-teman? Tahu. Ada yang tahu berapa umurnya? Bisa di Google tuh. Dapat hadiah nggak? Ini contoh UMKM loh. UMKM Inggris Mungkin sih. lebih tua dari Nyonya Menir nggak? Oh, jauh. Kalau Nyonya Menir 90 tahun. Twinings ini 300 lebih. 300 lebih. Dan sampai hari ini lanjut. Dan sampai hari ini masih perusahaan keluarga, keturunan ke-10 ya. Jadi contoh UMKM yang ternyata bisa bertahan 300 tahun gitu loh. Nah, apapun yang sedang kita rintis hari ini kan nggak cuma mau berhenti di sini gitu kan ya. Kalau bisa kita wariskan kepada anak-anak kita dan keturunan kita. Nah, ini contoh bahwa perusahaan bisa bertahan 300 tahun. Pertanyaannya apa sih resepnya kan gitu ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke sana, saya mau cerita dulu 7 disrupsi. Ini pengamatan saya, jadi kalau ditanya referensinya mana ya, referensinya data-data yang saya tampilkan di sini gitu ya. Ya kita kalau di situasi sekarang orang bilang kita tuh nggak bisa lari dari namanya VUCA, ya situasi yang dimana mudah berubah gitu ya. Kebayang saudara-saudara kita yang saat ini di Sulawesi Barat, teman-teman kita yang ada di Kalimantan Selatan gitu kan ya. Gempa bumi mungkin agak sulit diramalkan, dan misalnya banjir, bencana itu pasti akan mengubah bisnis juga kan. Kemudian situasi yang tidak pasti, ya apalagi dengan pandemi ini gitu kan, terus berlanjut, kita nggak tahu vaksinnya seberapa bisa membuat kondisi balik jadi normal gitu kan ya. Jangan-jangan balik setiap tahun penyakitnya kayak flu gitu kan. Situasi yang penuh ketidakpastian, rumit. Indonesia dari sananya memang market yang rumit. Jadi kalau kita jualan apapun, Indonesia itu memang dari sananya adalah market yang rumit. Konsumennya macam-macam, pembelinya macam-macam, pilihannya macam-macam, channelnya macam-macam, maunya macam-macam gitu. Jadi DNA-nya memang agak sulit kalau mau disederhanakan gitu. Kemudian ambiguity, Jawa, luar Jawa, desa, kota, online, offline. Intinya sih berbisnis Indonesia tuh harus siap untuk kondisi yang makin tidak nyaman. Nggak ada lagi yang namanya stabilitas, itu nggak ada, adanya dynamic stability atau istilahnya kayak orang surfing lah gitu kan, di ombak gitu. Sulit kita untuk mendapatkan laut yang tenang. Gimana caranya kita bisa berselancar di ombak itu kalau mau diibaratkan ya. Ini pasar kita, salah satu pasar kalau bukan paling kompleks. Pak Indra mungkin bisa sharing, artinya kalau di Indonesia bisa, harusnya ditaruh di mana aja di muka bumi, harusnya bisa gitu kan. Karena selain luas ya kan, tapi juga kompleks, udah itu pulau-kepulauan gitu kan ya. Logistik pasti nightmare, melayani kebutuhan konsumen itu berhadapan dengan konsumen yang sangat beragam gitu ya. Jadi balik lagi ke yang tadi, memang makin nggak bisa disederhanakan. Waktu pendapatan per kapita kita masih $500, mungkin bikin satu program, satu produk bisa menyenangkan dari Sabang sampai Merauke. Sekarang dengan pendapatan per kapita yang makin naik, juga makin banyak. Jadi makin sulit memuaskan konsumen di Indonesia. Nah, di luar dari itu, kompleksitas itu, ada 7 perubahan yang saya lihat yang akan membentuk pasar kita ke depan itu seperti apa. Dan ya, sebagai UMKM, dengan segala keterbatasan yang kita punya, sumber daya, orang, waktu, dana, ya kita harus bisa berselancar di tengah perubahan-perubahan ini. Yang pertama adalah bonus demografi. Saya akan cerita nanti mungkin ini karena ini paling basic sekali ya. Banyak perusahaan nggak sadar ini, cuma pernah dengar aja bonus demografi, tapi dampaknya apa sih gitu. Yang kedua adalah kelas menengah kita yang jumlahnya makin bertambah dan juga merusak pola konsumsi ya karena perilakunya yang ajaib. Yang ketiga urbanisasi. Indonesia ini nggak semata-mata cuma Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Makin banyak kota-kota baru yang bermunculan. Kemudian infrastruktur, suka tidak suka, cepat lambat, siap tidak siap, pasti ada pengaruhnya sama bisnis kita. Dana desa, ini juga di bawah radar
Padahal ini yang mendorong pertumbuhan di desa. Malah mungkin saya menyarankan teman-teman kalau kita pulang aja deh jadi kepala desa gitu kan, supaya desa-desa Indonesia pertaniannya berkembang, bisnisnya berkembang gitu loh, karena itu yang mereka butuhkan. Dananya, uangnya udah ada gitu. Kalau dulu mungkin jadi kepala desa nggak ada uangnya, kalau sekarang terima dana 1 miliar setiap tahun kan, kita bisa jadi CEO di desa. Kemudian digital mungkin kemarin sudah sempat disinggung sama Pak Yandra sama Prof Yandra. Tapi apa sih implikasinya sekarang dengan kondisi pandemi? Nah, terakhir baru nih kesaling tergantungan global. Jadi kalau kita ngomongin dampak dari COVID ya sebenarnya di nomor 7 ini. Artinya yang saya bilang tadi, kalau COVID-nya selesai, jangan-jangan bisnis kita masih nggak tumbuh atau bahkan bangkrut gitu, atau bisnis kita nggak tumbuh seperti yang kita mau karena yang 6 di depan itu kita belum bisa beradaptasi. Oke, yang pertama adalah bonus demografi. Pernah dengar kan ya istilah bonus demografi ya? Ada apa tuh bonus demografi itu? Jadi kuis biar dapat. Iya nih, ini saya ada satu buku juga loh, bagus tuh, buku bagus, boleh deh. Saya kasih satu buku nih. Apa ada yang tahu bonus demografi nggak ya teman-teman ya? Dapat buku Zarta loh. Bukan buku saya. Persentase golongan umur yang produktif lebih banyak Om Darta. Siapa yang jawab? Sigit. Siapa Eta? Coba menyebutkan nama. Sigit. Oh, Sigit. F21 1108. Git. Apa Git? Jawab Git, dapat buku dari Darta loh. Tumbuhnya usia produktif, usia muda yang persentasenya lebih tinggi. Data kok ke-mute? Ya, Kak. Oke. Ya, jadi benar ya, bertambah. Ya, kedengeran suara saya? Ya, I love you Darta. Makasih. Kedengeran ya. Love you too. Terima kasih. Anak-anak TIN pada kumat nih. Jadi ini gambarannya nih. Ini median populasi. Jadi anak bayi baru lahir sampai orang paling tua, lalu dicari tengahnya kan gitu ya. Median populasi. Monaco tuh paling tua tuh 53, Jepang 47, Kanada 42, US 38, Australia 33. Indonesia berapa ya kira-kira ya? Median populasi kita tuh umurnya berapa? Indonesia berapa ya? Ada lagi tuh. 8. 60-an. Berapa? 60. Enggak lah. Sekarang 60. Dong. Median, bukan harapan hidup ya. Bukan harapan hidup, tapi median populasi. Bayi baru lahir sampai orang tua yang masih hidup dijejer, cari tengahnya berapa tuh umurnya? 20-an lah, 22. 28. 30-an, Pak. 30-an. Siapa bilang 30-an tadi? Baca. Tolong dicatat. Baca muncul, baca wajahnya. Jadi 2018 median populasi kita tuh 30 tahun, 30,5 tahun. Ya. Pertanyaannya adalah 2020 berapa ya? Naik atau turun? Median populasinya. Turun. Kenapa? COVID. Enggak. Loh, kok COVID? Enggak dong. Lebih banyak yang lahir. Lebih banyak yang lahir. Jadi betul. Ya, banyak yang lahir. Betul. Ya, jadi dunia ini salah satu masalah terbesarnya adalah populasi yang menua. Aging population di mana-mana itu. Cina itu aging population ya? Karena 30 tahun yang lalu mengeluarkan kebijakan keluarga satu anak kan ya. Itu akibatnya karena kebudayaan Cina ya patriark ya. Jadi mengutamakan anak laki, akhirnya di Cina itu keluarga isinya anak laki-laki. Sekarang isinya orang tua makin tua sama anak laki-laki, nggak bisa punya anak gitu kan. Jumlah populasi wanitanya kurang. Jepang udah kita tahu lah, itu 2 tahun lalu jumlah yang meninggal 3 juta lebih banyak pada yang lahir. Korea tahun ini baru mengumumkan negatif pertumbuhan populasi negatif gitu. Jadi negara-negara besar lain, negara maju itu jadi naik mobil aja. Populasinya menua, kita itu populasinya memuda gitu. Sampai kapan?
sampai 2030-35 lah kurang lebih ya, pada waktu dependensi rasio ini mulai naik gitu. Jadi bonus demografi kita itu sampai 2030, masih 15 tahun lagi. Itu alasannya juga kenapa perusahaan-perusahaan asing, kalau bahasa Jawanya ngiwut gitu ya, masuk ke Indonesia, investor nggak ragu-ragu tanam uang di sini gitu loh, karena populasi kita akan masih terus mengudar sampai 15 tahun ke depan. Sementara negara-negara lain menghadapi populasi yang menua gitu loh. Jadi mereka akan berani sekali launching produk di sini, mereka akan tanam investasi di sini, bangun pabrik di sini, dan seterusnya. Karena populasi kita yang besar ini, di muka bumi ini yang negara yang penduduknya 260 juta, kelas menengah lagi naik dan masih akan terus memuda sampai 15 tahun ke depan itu ya cuma di sini gitu. Jadi kalau persaingan merasa bahwa persaingan sekarang itu berat ya, ketat, jangan khawatir, ke depan akan lebih ketat lagi gitu. Karena semua orang pengen masuk ke sini, apapun bisnisnya. Orang nggak khawatir menggelontorkan uang ke sini karena populasinya masih terus akan memuda sampai 10-15 tahun ke depan gitu. Nah, ini banyak perusahaan yang nggak sadar. Yang paling gampang mungkin Sampurna ya. 20 tahun lalu, 25 tahun lalu melepas Sampurna dengan harga hanya 40 triliun. Sementara sekarang net profit-nya setiap tahun mungkin bangsa 11-12 M. 11-12 T. Jadi kenapa? Karena populasi masih memuda, perokok muda kan masih terus bertambah gitu. Jadi ya itu salah satu contoh aja. Jadi kalau kita nggak, mungkin jangan terkaget-kaget kalau misalnya Google, perusahaan investor-investor masuk ke sini gitu, karena bukan hanya melihat hari ini tapi 10-15 tahun ke depan gitu ya. Itu yang pertama ya, bonus demografi. Jadi bukan cuma sekedar bertambah tapi populasi kita terus memuda. Nah, kita bisa lihat lah, begitu memuda itu kan berarti lebih adaptif sama digitalisasi, berani nyoba hal-hal yang baru, berani berbisnis, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi efeknya panjang. 10-15 tahun ke depan itu kita akan berhadapan dengan market yang benar-benar berbeda gitu loh. Nah, jeleknya apa bonus demografi ini? Tahun ini misalnya Agatis berulang tahun ke berapa? Kita 30 berapa ya? 36. 36 ya? 36. Tahun depan kan 37 ya? Atau perusahaan gitu. Tahun ini Astra misalnya 60 tahun, tahun depan kan 61, makin tua, benar nggak? Brand makin tua, perusahaan makin tua, kita makin tua, tapi populasi di sekitar kita makin muda dan jaraknya makin jauh. Kebayang nggak sih? Gap-nya tuh makin lama makin gede. Jadi struggling buat perusahaan yang ada kalau nggak hasil beradaptasi dengan pasar ya belum apa-apa udah dianggap tua gitu. Salahnya cuma satu, tua aja gitu. Avanza kesulitan jualan dibandingin sama apa nama mereknya Mercedes apa? Mitsubishi apa? Mobilnya Mitsubishi apa? Oh, saya lupa. Expander ya. Avanza versus Expander gitu loh. Nggak, Avanza itu salahnya cuma satu, dia tua aja. Jadi anak muda sekarang suruh milih Avanza sama Expander, yang nggak mau dia naik mobil yang dipakai sama bapaknya gitu. Dan banyak terjadi juga pada banyak merek gitu. Nggak semudah ganti logo, nggak semudah ganti bintang iklan gitu. Karena begitu iklannya nongol, bintang iklannya makin tua, populasinya makin muda lagi. Jadi yang pertama ini menurut saya buat UMKM juga penting gitu loh. Bahwa ke depan nanti konsumen kita tuh makin muda. Jadi kalau kita nggak bisa menyesuaikan jenis produk kita, layanan kita, gitu ya, digitalisasi dan lain sebagainya yang mungkin sudah pernah dibahas, ya berat untuk survive. Gitu, ya. Tapi di sisi yang lain, dengan muda tadi sebenarnya mereka siap untuk menerima produk baru. Jadi jangan khawatir juga untuk meluncurkan produk baru, kasih varian baru, gitu kan, ganti kemasan dan lain sebagainya, bikin event dan banyak hal lagi, gitu. Karena mereka siap untuk menerima hal baru. Yang kedua, kelas menengah kita terus bertambah. Saya ini kan waktu zaman TK sama Nelly dulu, pendapatan per kapita masih 300 US gitu. Jadi ibu saya dulu malam mesti bikin timus 5 biji gitu loh, buat bekal saya berangkat sekolah. Buat makan sarapan di jalan, pas istirahat sama pas jalan pulang, karena pulang sekolah jalan kaki gitu kan. Kalau sekarang jajannya anak-anak kan ditabung 2 bulan lah gitu ya. Cukup buat nonton Coldplay di Singapura gitu. Jadi kelas menengah kita terus bertambah. Dampaknya pasti kelas menengah bertambah itu karena pendapatan kita sudah sekitar 4.000.
ya permintaannya macam-macam. Nggak bisa seperti dulu lagi, nggak segampang dulu diatur gitu oleh produsen. Jadi mereka menuntut macam-macam, karena merasa bahwa mereka punya uang, dan nanti kita bicara soal juga punya banyak pilihan. Jadi bersiap-siap untuk permintaan pasar yang berubah-ubah, menuntut yang selalu lebih tinggi, lebih higienis, lebih bagus, lebih sehat, dan seterusnya. Tapi kesempatan gitu loh. Tentu saja dengan adanya pandemi, goyang gitu ya piramidnya, terutama yang middle low ya. Jadi kelas menengah tapi yang middle low, karena begitu ada pendapatan mereka tersumbat gitu ya, lockdown, PSBB aja nggak usah lockdown, nggak bisa beraktivitas ya, mereka bisa turun jadi kelompok yang miskin. Tapi kita sudah punya kelompok menengah ke atas yang menjadi andalan perekonomian kita, angkanya mungkin sudah di angka 25-30 juta orang. Yang sebarannya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, itu yang mesti kita cari tahu kan. Nah, ketiga adalah urbanisasi. Urbanisasi, kalau dengar urbanisasi kan biasanya di kepala kita perpindahan orang dari desa ke kota. Tapi mungkin untuk menambahkan konteks dalam urbanisasi, kita juga bicara mengenai tumbuhnya kota baru. Kota-kota yang lama jadi makin gede. Zaman saya SD, Nelly mungkin masih ingat gitu ya, zaman kita SD dulu, atau SMP dulu ya, ada bus kota tuh. Kalau di Bandung itu Soekarno-Hatta, teman-teman sekarang ke sana ada Lotte, ada Rumah Sakit Islam ya, bus kota itu muter balik, Bandung habis sudah. Sebelah sananya Padang Sabana, masih ada rusa dan bercanda. Ya, jadi di sana tuh Bandung habis gitu loh. Ya. Sekarang ya kalau orang nanya, kamu tinggal di mana? Bandung. Persisnya mana? Rancaekek gitu. Kuliahnya mana? Di Bandung. Persisnya mana? Jatinangor gitu. Jadi kotanya membesar, kota-kota baru bermunculan gitu. Lebih dari setengah orang Indonesia sekarang sudah tinggal di daerah urban. Orang yang tinggal di wilayah perkotaan tuntutannya berbeda dengan yang tinggal di wilayah pedesaan, ya, yang tinggal di wilayah suburban gitu. Mereka ya gaya hidupnya gaya hidup orang kota gitu. Ya. Ini yang data paling baru yang saya dapat mungkin minggu lalu ya, atau teman-teman ikutan seminarnya apa enggak. Kota dengan pertumbuhan paling cepat itu mulai masuk kota-kota yang mungkin kita nggak bayangkan sebelumnya ya. Ada Badung di situ, of course Bali, ya, mungkin sekarang kena dampak besar dari pandemi. Tapi muncul Kediri, 10 kota besar Indonesia, kalau Indra Nielsen gitu ya. Nggak ada Kediri, ada Kediri masuk 10 kota besar. Kabupaten juga gitu. Jadi ada 10 kabupaten paling berkembang 2017-2019 itu ya kabupaten yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, bukan Kabupaten Bandung gitu, enggak gitu. Ada Banan, Kota Waringin Barat, Sleman, ya, tempatnya nenek saya gitu kan. Jadi kota kabupaten nomor 6 paling berkembang di Indonesia. Ya, ini data publish publik ya. Jadi bisa referensi juga tuh kalau mau mengembangkan bisnis kita ke daerah-daerah yang memang pendapatan per kapitanya terus naik gitu. Kota-kota yang masih akan terus ngomongin daerah ini, meeting orang salesnya masih belum ngomongin daerah ini, masih kota lama terus yang diomongin gitu loh, padahal ekonominya bergerak ke kota-kota yang baru. Rekapitulasi, setengah dari penduduk Indonesia sekarang sudah tinggal di perkotaan, ya berarti mindset mereka juga mindset orang. 66% penduduk kita itu adalah masuk kelompok kelas menengah, ya bicara soal daya beli. Dan kemudian tadi berkat bonus demografi, ya 34% milenial plus Gen Z yang juga mulai masuk punya daya beli. Dan jangan lupa tadi bahwa sampai dengan 15 tahun ke depan, penduduk kita masih akan terus memuda. Ya, dibandingkan dengan dunia yang menghadapi masalah dengan populasi yang makin tua. 3 lagi ya. Yang keempat adalah infrastruktur. Ini juga ya mungkin 4-5 tahun kemarin tapi ke depan kita tahu bahwa dampaknya pasti akan besar sekali, akan muncul daerah-daerah baru yang pertumbuhannya juga akan makin cepat. Bandara, ya Blora punya bandara, Bojonegoro punya bandara dan seterusnya. Yang kelima adalah dana desa. Ini teman-teman juga saya bagaimana caranya nih kita bisa memanfaatkan momentum ini ya, karena desa itu setiap tahun dapat duit mungkin sekarang sekitar 1 M satu desa rata-rata. Ya, dulu mungkin nggak jadi apa-apa, kalau sekarang udah jadi macam-macam. Karena disarankan mereka membentuk semacam BUMDes, ya, badan usaha milik desa. Mereka disarankan untuk bikin BUM antar desa.
Jadi bisa mengembangkan bisnis. Yang paling populer contohnya memang Desa Ponggok ya, kalau teman-teman pernah dengar, yang di Klaten itu, dari desa dengan pendapatan asli cuma sekitar 18 juta, menjadi desa dengan pendapatan 14 miliar setiap tahun. Punya 10 apa 11 bidang usaha, mulai dari pariwisata gitu ya, kolamnya itu sendiri ya, Umbul itu kan kolam, hotelnya, merchandise-nya, cateringnya, ikan nila dan lain sebagainya. Jadi memang bergantung pada si kepala desa. Tapi mereka sekarang punya uang. Ya saya sih terus terang berharap ada istilahnya itu. Jadi anak-anak yang kuliah itu pulang ke desanya lalu mengembangkan desa, karena itu yang sekarang dibutuhkan, gitu ya, kemampuan untuk mengembangkan desa. Karena uangnya sekarang sudah ada. Ya. Yang jumlahnya terus bertambah. Kalau desa itu laporan mereka dapat lebih besar gitu. Jadi ini kesempatan lagi nih. Jadi kita nggak hanya punya pasar di kota, tapi juga punya pasar di desa. Ya. Yang keenam, teknologi. Ini mungkin sudah pernah dibahas juga oleh Prof. Yarental. Tapi note-nya begini, kalau saya ngelihatnya gini, kenapa ini suka tidak suka, cepat atau lambat kita harus masuk ke sana apapun gitu ya, termasuk bisnis saya juga, misalnya di training consulting mau nggak mau harus memaksimumkan digital gitu ya. Karena 2018 itu baru 133 juta orang Indonesia yang ada di internet. 2018 ya. 2020 angkanya sudah jadi 175. Hanya dalam waktu 2 tahun, ya kan, 30 juta orang masuk di internet. Terus orang mungkin tanya gitu kan, bukannya ini terjadi di seluruh dunia gitu kan? Oh iya, ini terjadi di seluruh dunia. Dengan berkembangnya teknologi internet, penetrasi internet, ya semua orang pindah ke internet. Nah, tapi masalahnya atau peluangnya atau tantangannya adalah e-commerce ya. Ini terus berkembang gitu. Ya, banyak yang bilang kita itu masih di tahapan nomor 1. Ini data Nielsen gitu ya. Kita tuh masih developing gitu loh. Tapi sekarang ini dengan pandemi, dengan COVID, kita ini lompat loh. Masuk ke nomor 3, ke step nomor 3 gitu loh. Kenapa? Karena mulai berani untuk belanja barang-barang yang selama ini tidak pernah dibayangkan untuk belanja online gitu kan ya. Menjadi belanja online gitu. Ya kan? Berani belanja sayur online. Itu kan mungkin nggak pernah kita bayangkan ya. Kita pengen dapat yang seger. Kalau online kan belum tentu dapat yang seger. Tapi kita berani sekarang untuk melakukan itu. Itu kita sudah masuk ke tahapan yang ketiga dengan cepat gitu. Nah, yang lebih penting lagi menurut saya, karena orang Indonesia itu meluangkan waktu hampir 8 jam di internet setiap hari. Ini pre-COVID ya. Pre-COVID aja 8 jam. Memang kenapa? Salah satu yang tertinggi di dunia gitu loh. Jadi sama-sama ada internetnya, tapi waktu yang diluangkan di internet itu Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Jadi makanya kita tidak bisa mengabaikan digitalisasi bisnis gitu. Digitalisasi pendidikan, digitalisasi kerja gitu loh. Boleh sama-sama punya akses internet, tapi berapa lama waktu yang diluangkan di internet, kita ini termasuk yang tertinggi. Ini angka-angka yang mungkin jauh sebelum COVID gitu ya. Tapi menggambarkan betapa pentingnya transformasi digital itu untuk siapapun yang bergerak di bisnis Indonesia, bahkan untuk UKM sekalipun. Ya. Dan bukan hanya kota, balik lagi nih. Ya, kita membayangkan bahwa wah itu mah di kota gitu. Saya lagi di Tasik gitu kan, atau saya di Garut. Kayak teman-teman saya Voice of Baceprot di kaki gunung Cikuray gitu ya, merasa bahwa saya nggak punya akses gitu ya, beda dengan band-band di kota gitu. Ternyata enggak gitu. Band saya itu penggemarnya dari Brazil, dari Israel, dari Rusia, dari apa. Kenapa? Karena internet sudah menjangkau 45.000 desa. Kita punya 70.000 ya. Itu berkat ada Palaparing itu sudah menjangkau 45.000 desa, 46.000 desa. 2022 rencananya 70.000 desa itu akan terhubung dengan internet juga. Jadi masalah waktu aja ya. Ini Desa Melung di kaki Gunung Slamet, itu salah satu desa demit pertama ya, desa-desa melek IT. Ya. Orang Pemalang nih ngomong IoT, ngomong AI gitu ya. Jadi bukan monopoli yang di kota saja gitu. Ya ini tergantung bisnisnya ya.
Tapi poinnya adalah bahwa market itu semakin terbuka luas, ya. Kenapa? Karena apa saja semua yang dibutuhkan untuk meledaknya e-commerce di Indonesia itu sudah ada. Semua yang dibutuhkan untuk meledaknya e-commerce, ya, karena kita konteksnya bicara UKM kan, e-commerce gitu kan ya, semuanya sudah ada gitu. Jadi masalah waktu, nah jangan sampai nanti kita ketinggalan karena semua orang sudah pindah ke sana, ya, terutama didorong oleh COVID ini. Yang terakhir, nah baru nih kita ngomong soal kesaling tergantungan global. Nah, note saya tadi kan ya bahwa jangan sampai nih kita fokus pada karena COVID nih, karena COVID gitu. Sementara yang 6 tadi itu kita nggak punya solusi atau belum beradaptasi. Ketergantungan global maksudnya gimana? Apalagi kalau bisnis kita dagang gitu kan ya. Ya apa boleh buat ya? Cina itu too big to fail ya. 20% populasi dunia. Boleh nggak minta? Tapi 13% GDP dunia gitu loh. Ya. Ini semua ini bergantung pada Cina, pasarnya Cina gitu, atau suppliernya dari Cina. Kemarin aja beberapa perusahaan besar di Indonesia kan bahan bakunya dari Cina, mesin-mesin dari Cina, spare part dari Cina gitu kan, pabriknya di Cina gitu kan. Jadi makanya kemarin Jepang sempat kasih insentif buat pengusahanya untuk mindahin pabriknya keluar dari Cina karena it's too big memang. Ya jadi hati-hati bagi yang misalnya dagang gitu terus produknya sourcing dari sana. Karena begitu apa-apa di sana ya keseluruhan supply chain global bisa terganggu gitu. Termasuk kita juga. Ya. Perhatian pada lingkungan itu juga penting ya. Anak-anak muda sekarang sangat peduli pada apakah produk kita membahayakan lingkungan, apakah produksinya apakah mempekerjakan anak di bawah umur dan sebagainya. Kepeduliannya sangat tinggi. Ini yang menggerakkan mogok sekolah global tiap hari Jumat untuk mendorong pemimpin-pemimpin ngambil tindakan yang ekstrim untuk perubahan iklim ini anak umur 15 tahun gitu kan. Jadi beda dengan generasi kita. Ada cerita sedikit nih, anak saya waktu itu, "Pak, tolong cariin dong temanku nyari tempat buat magang nih gitu. Tapi kalau bisa yang pabrik, Pak," gitu. Terus ya memanfaatkan koneksi gitu kan, akhirnya dapat tempat gitu. Tapi pas kemarin anak saya pulang, terus lagi jalan ngobrol-ngobrol, "Pak, itu kemarin tuh loh, Pak, Papa tuh bikin malu saya gitu." "Kenapa?" "Itu loh tempat magangnya itu di SU sama Greenpeace loh, Pak." Jadi buat sekarang itu penting tuh gitu loh, bahwa perusahaan tempat dia magang itu nggak bermasalah sama lingkungan, itu penting gitu. Bukan cuma sekedar bisa magang gitu. Ya. Itu kemudian juga campaign mereka juga menurut saya sangat-sangat berhasil gitu ya. Dengan cepat sekali sedotan itu hilang gitu ya, dengan cepat sekali di ruang meeting nggak lagi tersedia air mineral dalam botol gitu ya. Itu menurut saya dimulai di campaign benar-benar dieksekusi itu waktunya pendek sekali gitu. Baru muncul COVID. Nah, COVID ini juga dampaknya beda-beda antar masing-masing profesi, antar masing-masing bisnis juga berbeda. Nah, pertanyaannya sekarang dengan 7 perubahan tadi, kira-kira apa yang mesti dilakukan? Waktu saya berapa lama lagi? 10 menit? Lanjut aja, lanjut. Halo? Lanjut, oke. Ya. Lanjut. Jadi implikasinya gimana nih dengan 7 perubahan tadi gitu loh? Karena kan berarti perubahannya bukan cuma perubahan yang sesaat gitu ya. Demografi kan masih berlanjut 15 tahun. Infrastruktur mungkin hari ini kita belum merasakan, tapi 5-10 tahun lagi atau bahkan mungkin sekarang sudah terasakan dampaknya. Dana desa misalnya, ya mungkin baru keluar 5 tahun terakhir, tapi kebayang udah 10 tahun kan udah jadi sesuatu gitu. Jadi sesuatu yang berkelanjutan, bukan cuma sekedar disruptions. Saya lebih suka pakai istilahnya itu liquefaction, kayak gempa yang di Palu itu sekian tahun yang lalu ya. Bangunan dan di tempat yang lama nggak bisa didirikan bangunan yang baru. Kurang lebih seperti itu yang terjadi pada bisnis kita gitu. Jadi adaptasinya tentu berbeda, cara bereaksinya tentu berbeda. Nah, sebelum masuk ke sana, implikasinya apa sih dari perubahan itu? Saya ngasih contoh kasus. Ada yang tahu Wardah ya? Tahu kan ya? Tahu banget dong. Ya, Wardah menguasai pasar gitu kan ya. Wardah tuh dari kosmetik yang kecil banget. Betul. Dari kosmetik yang kecil, dari si Bu Nur ya. Tapi poin saya bukan di kesuksesannya itu. Sampai dengan September tahun lalu,
persaingan September 3 tahun lalu, persaingan itu cuma antara Wardah dengan Sari Ratu katanya. Sari Ayu dan Mustika Ratu. Jadi cuma kayak Snow White sama sekian puluh dwarfs gitu kan ya. Tapi 3 tahun lalu muncul 75 brand baru indie. 2 tahun lalu tambah lagi 80. Terakhir September kemarin MD-nya Wardah Presentasi, marketing direkturnya Wardah Presentasi, sekarang mereka punya pesaing hampir 300 brand indie kosmetik. Yang diantaranya adalah Jedar. Ini punyanya Jennifer Iskandar, kan gitu. Jadi artis-artis punya brand juga, dan itu nggak main-main gitu loh. Ya mungkin skalanya UKM atau ini apa namanya ZAM punyanya Zaskia Adiameka, itu di kelompok usia tertentu dia menantang para pemain besar ini gitu. Jadi reaksi yang tepat pada kondisi market itu ternyata membuat justru UKM-UKM ini bisa bersaing dengan brand-brand yang besar, ya. Nggak perlu takut. Dan brand-brand tadi itu, misalnya kayak ZAM itu mereka mainnya cuma online gitu. Mereka nggak punya toko, benar-benar main online aja gitu. Dan menantang pemain-pemain besar ini, dan memang ke depan L'Oreal sudah mencanangkan bahwa dalam 3 tahun ke depan 80% bisnisnya itu akan datang dari online. Jadi akhirnya pemain-pemain besar ikut apa yang dilakukan oleh pemain-pemain kecil. Kalau teman-teman tertarik saya bisa share artikelnya. Jadi L'Oreal sendiri sudah akhirnya ya kita nggak bisa lagi nih ngandelin hanya offline gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya apa sih implikasinya dari segala macam perubahan ini? Teman-teman tahu teh pucuk harum? Tahu. Mas Piono. Mas Pion nggak ikutan ya? Tahu, saya jualan. Jualan. Ya, teh pucuk harum itu hanya perlu waktu 4 tahun saja untuk mengalahkan Sosro. Jadi bisnis yang dibangun Sosro selama 40 tahun itu bisa ditumbangkan hanya dalam waktu 4 tahun. Ya, penjelasannya mungkin tidak cukup hanya bisa dengan iklannya bagus atau samplingnya bagus atau harganya lebih murah, dan enggak. Pasti ada yang jauh lebih fundamental di pasar sehingga Sosro itu dianggap produk tua gitu loh. Ya, jadi sesimpel bahwa Sosro itu dianggap produk tua gitu. Udah gitu Sosro terakhir salah launching lagi. Ada yang tahu Sosro launching produk apa terakhir? Belum tuh. Ada yang tahu Sosro? Sosro terakhir itu launching produk teh tawar. Teh tawar dalam botol. Yang takut sama manis ya generasi apa tuh? Generasi tua, ya kan? Sementara air mineral aja gimana? Le mineral tuh gimana iklannya? Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Ya, ada manis-manis. Jadi air mineral aja ada manis-manisnya, ini malah launching produk teh tawar gitu. Tawar. Ya makin jauh lagi gitu kan. Yang konsumsi ya orang tua, Sosro akhirnya gitu. Karena mungkin ada produk yang less sugar, dia pikir tawar jadi juga laku kali. Ya, itu penjelasan yang benar juga tuh. Jangan-jangan, tapi mereka punya less sugar. Cuma salahnya ya kenapa malah launching teh tawar gitu. Ya. Jadi banyak yang diabetes. Poinnya adalah banyak yang diabetes, ya yang takut diabetes, sementara orang beli boba sekarang 5 literan gitu kan kemasannya. Nggak nyambung banget sama generasi yang sekarang gitu kan. Jadi poin saya dari 2 kasus tadi adalah semua perubahan tadi itu ya bisa dampaknya negatif, tapi juga bisa dampaknya positif gitu loh. Untuk UKM bisa positif gitu kan, untuk brand-brand baru bisa positif gitu loh, karena market sangat menunggu sangat siap, sangat mau untuk mencoba hal-hal yang baru, produk yang baru gitu. Dan pekerjaan besar tapi untuk brand-brand yang tua, brand-brand yang lama, karena harus bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar gitu. Nah, berkat COVID, nah ini COVID ya, dampaknya apa sih? Dampaknya ternyata juga luar biasa. Orang beli produk yang lebih fresh, orang mau masak di rumah, orang lebih peduli pada kesehatan, ya. Orang nggak kemana-mana, orang ingin refresh di rumah gitu kan ya. Jadi mesti ekstra hati-hati ya melihat apa perubahannya, karena ini cepat sekali dalam waktu 10 bulan 11 bulan terakhir ini perubahannya luar biasa ya, pola konsumsi itu berubah. Ya.
mereka jadi jauh lebih mau olahraga di rumah. Ya. Jadi kalau ada yang bisnisnya gym, ini susah. Mereka jadi lebih peduli kesehatan, check up. Loh, kok check up? Iya, check up online via Halodoc. Ya, ada yang pernah coba konsultasi sama dokter di Halodoc? Rp10.000 paling murah. Ya, pernah. Ketemu sama dokter baru. Pernah Ya coba. kan? Nyari yang Ya kan? ganteng. Sinali. Jadi kita berlomba nih dengan virus, makanya orang sangat peduli pada kesehatan. Apalagi yang berubah dengan adanya COVID, mereka jadi berani mencoba belanja online, ya. 92% mencoba cara baru belanja, berani untuk beli barang-barang yang selama ini tidak pernah terbayangkan untuk dibeli online, ya. Buah, sayur, daging, ikan gitu, yang dulu mungkin enggak lah, mendingan lihat barangnya gitu ya. Sekarang kita berani untuk pesan di sayur box atau beli lewat Grab Groceries gitu kan ya. Jadi ini gambaran aja bahwa banyak yang pindah ke kanan, artinya makin banyak yang dibelinya via online gitu. Snack, buku, skincare, make up, popok bayi, diapers ya. Ya belum lagi yang memang budayanya mulai muncul dengan adanya GrabFood sama GoFood ya. Dan yang menarik, nah ini penting ya buat teman-teman. Jadi 70% mengatakan bahwa kalaupun pandeminya berakhir, mereka akan tetap belanja online. Jadi ini nggak sementara. Ya, jadi ini nggak sementara. Ya. Kesehatan menjadi sangat penting. Ya, berkat pandemi ini orang jadi peduli kesehatan. Di toko-toko teman-teman bisa lihat bahwa mereka mulai majang barang-barang yang mungkin selama ini nggak jadi perhatian ya. Sanitizer ya dulu ada sih, Dettol gitu kan ya. Tapi kalau sekarang berbagai macam merek ada di sana. Air sanitizer mulai dijual, mau disediakan tempat. Bahkan kalau yang info yang dari Nielsen mengatakan bahwa tahun depan ini retailer akan berlomba-lomba untuk me-layout tokonya, ya, menyesuaikan dengan tren yang ada sekarang, itu menyediakan tempat lebih banyak untuk barang-barang yang sekarang dicari sama konsumen. Nah, ini yang punya bisnis retail, punya warung, ya masih siap-siap juga karena mungkin juga akan ada dampaknya ke sana. Ya. Oke. Sudah? Satu lagi, terakhir. Jadi memang harus melakukan penyesuaian. Tapi poinnya adalah gini. Poinnya kalau pengalaman saya juga berdialog dengan banyak orang itu masih sekarang ada beberapa yang PHP. Ya, PHP dengan old normal istilah saya. Masih membayangkan bahwa setelah vaksinasi kita bisa balik ke Februari 2020 gitu. Saya sendiri dengan bisnis saya sekarang sudah nggak pakai lagi skenario itu. Nggak ada lagi tuh skenario bahwa kita bisa balik lagi ke Februari 2020. Skenario saya sangat buruk. Skenario saya mengatakan bahwa sampai dengan 2023 mungkin kita akan masih terus seperti ini. Kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus parno, semprot sana, semprot sini, pulang ke rumah semprot alas sepatu, habis duduk semprot punggung, semprot pantat dengan air sanitizer, takutnya nanti bawa itu ke mobil dan seterusnya gitu. Karena kondisinya masih serba tidak pasti. Jadi kalau ditanya apa yang mesti dilakukan sama UMKM, nah mungkin nanti kita bisa diskusi lebih banyak pas tanya jawab gitu ya, pas diskusi. Tapi nomor satu sebelum ke sana adalah jangan PHP bahwa kita masih bisa balik ke Februari 2020. Buat saya itu adalah harapan palsu. Ya kita yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang sekarang. Tapi sekali lagi di luar dari perubahan yang diakibatkan oleh adanya COVID ini, kita juga punya banyak perubahan fundamental yang membuat pasar ini akan berbeda dengan yang selama ini pernah kita lihat. Dari saya itu dulu, nanti ada beberapa hal mungkin moga-moga kita bisa diskusi. Saya juga tertarik untuk dengerin teman-teman yang berkecimpung di UMKM apa yang sudah dilakukan gitu, karena saya juga pengen belajar gitu untuk bisnis saya sendiri juga. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Rini. Ya, terima kasih Om Darta. Teman-teman di sini tadi sudah menyimak mungkin ya seru sih yang beberapa bagian. Mungkin saya juga setuju bahwa perubahan situasi itu ya tergantung kita gimana menyikapinya. Kalau boleh sharing terhadap yang bisnis saya tekuni juga kan itu sangat berdampak ya. Jadi kalau dulu kita di media itu kan yang kita membuat
media intelijen itu kan benar-benar media yang tradisional, yang TV, newspaper, radio gitu kan, Om Darta. Ya. Sekarang saya sudah switching ke social media listening. Jadi malah mungkin saya tadi sudah masuk ke nomor 7, saling ketergantungan global ya. Global. Jadi udah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Singapura dan dengan kantor di Singapura dan Australia gitu ya, karena mereka secara teknologi lebih baik untuk hal ini, tapi kantor di Indonesia juga sudah ada gitu untuk social media listening ini. Mangga kepada teman-teman yang lain, apa ada pertanyaan atau ada sharing yang akan disampaikan nih mengenai pasar yang lumayan tadi ya, yang lumayan apa namanya yang kita hadapi sekarang ini lumayan challenging lah istilahnya. Saya tidak pernah mau bilang ini adalah sebuah penurunan, tapi challenging banget gitu nih, gimana kita bisa keluar dari ini dengan kreativitas yang bisa kita lakukan. Iya. Hari ini diingatkan ada door prize untuk yang aktif ini, door prize-nya itu kompor, madu dan buku dari Om Darta. Siap, siap. Ya. Oke, prerogatif Om Darta yang nanti memberikan kepada siapanya gitu. Silakan. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ntar saya cek di chat itu kelihatannya nggak ada yang bertanya. Saya deh nanya. Siapa tuh? Ngeri. Apa itu? Novi. Novi. Ya, nanya nih. Ya, gini. Sekarang kan kita tahu bahwa pembelanja online itu naik ya, meningkat. Halo. Ya. Kedengeran. Ya. Nah, kita sebagai UKM, misalnya kita punya satu produk, kita bagaimana menentukan efektivitas bahwa digital marketing atau online atau e-commerce atau masuk ke marketplace itu tepat? Apakah kita kan sekarang banyak pilihan sosial media, IG, FB, atau kita mau taruh di marketplace seperti e-commerce Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Sementara sekarang banyak sekali produk yang mungkin mirip-mirip gitu. Nah, gimana sih kita caranya menentukan yang mana nih supaya kita bisa kalau artis kan memang karena dia populer ya, cukup dengan IG follower banyak, itu udah pasti bikin produk apa aja banyak yang beli gitu ya. Nah, kalau kita nih UKM yang punya satu produk, kalau ke IG followernya sedikit ya efektif. Di FB memang ada FB yang kita bisa bayar by area gitu ya, per days, itu juga bisa. Tapi gimana nih kita menentukan supaya itu efektif, sementara kita nggak mungkin tokonya kecil gitu. Itu aja sih. Ya, langsung Data dijawab. Ya, sebelum ke sana gitu ya, sebelum menjawab pertanyaan gitu. Ini tantangan buat semua sih, nggak hanya UMKM. Perusahaan-perusahaan yang selama ini sibuk di channel offline ini kan dengan terpaksa Saya juga nih toko digital itu sekarang udah masuk ke sana-sana, tapi aduh responsnya tuh kan nggak seperti yang diinginkan lah gitu. Iya. Semuanya memang harus belajar, dan poin saya gini, saya mungkin nggak punya tips yang sangat praktikal gitu ya, harus ngapain gitu. Tapi yang harus dilakukan pada saat kita memutuskan untuk masuk digital itu adalah harus ada yang melototin datanya tuh. Karena harus dengan cepat juga, misalnya satu campaign kita coba, kemudian gagal gitu kan. Dan ukuran-ukuran itu sebenarnya kan bisa didapat, bedanya dengan offline dulu, misalnya saya jualan retail gitu ya, saya masih nunggu tuh, udah habis campaign, nunggu 2 minggu, baru kita lihat hasilnya. Sementara kalau digital itu kan sangat cepat, kita tahu apakah ini bisa narik traffic apa enggak, bikin orang klik apa enggak, bikin orang konversi apa enggak, itu kan semua angkanya kelihatan gitu. Jadi kalau ditanya terus mesti gimana sih, pastikan bahwa kita punya orang yang memang punya kemampuan untuk ngobrol sama atau bekerja dengan data yang kita dapat dari channel-channel digital tadi gitu.
Kalau kritik saya buat saya sendiri juga sih gitu ya. Pada waktu pertama kali saya masuk ke bisnis digital itu cuma ikut-ikutan kan, orang lain punya IG, gue juga punya IG gitu kan ya. Orang lain masuk ke Tokopedia, saya juga ikutan masuk Tokopedia gitu. Padahal masuk ke channel digital itu mungkin awal dari penderitaan kita gitu loh. Karena di channel digital itu kan kalau mereka nggak puas saat itu juga, kita main di offline, kita bisa ngukur akhir tahun pakai NPS gitu kan ya. Yeah. Tapi kalau digital itu kan begitu servisnya mereka nggak bagus, bintangnya langsung 1. Betul. Responnya lama ya, langsung dibatalin. Itu sementara di Tokopedia atau itu dia mereka punya skor kita bintangnya berapa gitu ya. Bahkan Tokopedia kalau kita responsnya lama tuh bisa kena penalti. Bukan hanya itu, di Gojek ya, di GoFood gitu kan ya, itu ada loh, mereka nawarin, mau nggak saya kasih yang bintangnya 4,5 ke atas. Dengan perkataan lain kan dia bilang bahwa yang di bawah 4,5 mah ke laut aja kan gitu. Jadi kembali lagi ya, kalau tadi ke pertanyaan tadi, mungkin jawaban saya nggak praktikal, tapi satu pastikan bahwa kita memang punya orang yang menekuni datanya gitu ya. Terus yang kedua juga harus punya respons yang cepat gitu ya. Dan itu dimungkinkan lah. Kalau digital kan kita punya A/B testing ya. Coba ini, coba itu. Kita lihat mana lebih berhasil. Coba yang ini, coba yang itu. Versi lah, kayak Google lah, versi 10.2.1.3. Kita harus punya banyak persiapan lah untuk masuk ke bisnis digital. Atau dengan perkataan lain juga, saya mau bilang kalau yang belum masuk digital, pastikan bahwa kita memang bukan cuma sekedar ikut-ikutan yang lain masuk ke digital gitu loh. Harus benar-benar siap. Adidas tahun lalu dia ngeluarin report pengakuan gitu ya, bahwa selama ini mereka salah bermain digital. Mereka pikir bahwa channel digital itu semudah pakai influencer gitu kan ya. Kemudian kalau kontennya heboh, kemudian mereka penjualannya akan naik. Ternyata tidak seperti itu juga. Gitu. Jadi kalau Adidas aja bisa bikin kesalahan, ya apalagi kita gitu. Mungkin gitu Bu. Ya, pelajaran yang saya dapat 2 tahun terakhir. Ya. Ini ada yang mau bertanya langsung? Ya, makasih Pak. Mungkin boleh nambahin nggak? Boleh. Pak Indra tuh jagonya tuh. Mana jagonya saya belajar. Saya melihat gini, ini pengalaman saya mungkin ada dua yang saya tambahin tadi, yang dari data yang menarik kan banyak sektor yang sebetulnya masih tumbuh kan, yang kesehatan. Ya. Saya pertanian suka belajar banyak, ternyata di kuartal ketiga 2020 itu yang pertumbuhan yang paling tinggi selama 3 tahun terakhir. Jadi mungkin melihat sektor mana yang harus kita tekuni gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ini menjawab Novi, ini pelajaran saya yang di tempat baru ini. Kan kalau petani itu kan harus kita memberikan, mereka tuh punya gini, saya baru percaya kalau saya melihat dan mengalami gitu. Itu kan berarti kan harus offline banyak sekali dengan demo dan segala macam gitu. Karena COVID kan kita nggak bisa gitu, bukan hanya di Indonesia tapi dengan negara-negara lain, sehingga kita masuk ke offline. Yang tadi yang discomfort yang data bilang, itu yang membuat kita untuk meloncat gitu ke petani pun yang usianya 55, akhirnya mau nggak mau bisa kita secara virtual. Kesalahan yang waktu itu kita alami adalah kita berpikir ke virtual sama online, tetapi operating model kita dan mindset kita masih pakai yang offline. Contohnya adalah bahwa kalau online kan harus kayak 24 jam kan, speed of response-nya harus banyak, empowerment yang di bawah harus kuat. Kita nggak bisa ini bicara manajernya baru ke ownernya atau ke decision maker, nggak bisa. Jadi pengalaman yang kita ubah yaitu culture-nya, mindset-nya sama operating model-nya harus segera diubah. Kalau nggak akan bisa connect gitu antara yang kita maui di offline dengan di online dengan structure kita yang mindset kita masih di offline gitu. Itu sih mungkin yang saya belajar sekarang. Belum berhasil tapi banyaklah pengalaman gitu. Ya, saya mau nambahin dikit aja tuh, bener banget tuh yang Indra bilang tadi. Jadi karena kan saya juga menyusun materi training tuh buat digital sama trade marketing gitu ya, dan mencoba dapat masukan dari para e-commerce. Gitu. Salah satunya dari Blibli. Ini behind the scene-nya gitu dengan Blibli. Blibli itu komennya begitu. Pemain-pemain ini ngomonginnya pemain-pemain besar ya, maksudnya dia komentarin tuh perusahaan-perusahaan FMCG yang baru masuk ke online gitu. Iya, ini strukturnya masih struktur offline nih katanya. Ngambil keputusannya lama gitu kan. Hari ini ada seleb yang nggak dibayar gitu ya.
nyampurin antara waktu itu ngomongin apa sih Friesen-lah ya, dia ngeluncurin apa koko pandan atau apa gitu. Terus kemudian dia menu diet sehatnya itu dicampurin itu, terus meledak penjualannya gitu kan. Terus beli-beli minta stok gitu kan. Waduh, nanti hari Senin deh kita bicarain dulu. Ya trennya udah lewat. Itu hari Kamis, meetingnya hari Senin. Ya ini strukturnya masih offline, nggak bisa nih caranya begini. Bener banget tuh. Oke, Bu Rin. Oke. Buku ya, Pak ya? Kamu punya cita-cita terselubung ya. Kamu salah, Indra. Kamu tadi cerita teman sekamar, nggak bisa jadi. Sebentar ya, sebentar. Ini ada yang mau tanya dulu nih Pak Ekowin, Mangga Ekowin. Mau tanya langsung. Mana Eko? Mana? Di kolom chat ada tuh anak muda tuh mau nanya. Halo Darta, halo, we miss you. Saingan Sigit nih. Halo. Saingannya Sigit. We miss you, teman sekamar. Ayo rebutan. Wajib buka video. Oke, makasih Tante Rini, makasih semuanya. Darta juga, salam sehat. Sehat. Videonya mana? Videonya keluarin. Ya. Gimana? Oh, udah, oke. Sip. Udah keluar kan? Udah. Ya, sebetulnya nggak mau nanya, nggak mau komen, udahlah. Kalau Darta udah guru top deh gitu. Saya cuma mau ini aja, curcol aja. Darta. Bilang aja. Mau madu. Atau kompor. Mau kompor. Ya terserah Darta sih itu. Tapi kalau boleh, Darta, teman-teman di Tin 5 banyak yang kangen. Ini kan medianya digital, Darta masih jadi member, tapi kok nggak pernah dicolek-colek, nggak pernah keluar gitu. Jadi kita curcol. Kalau saya punya salah, mohon maaf deh. Kalau yang lain punya salah juga mohon maaf. Ya, itu pesan utama. Terus, yang kedua, apa ya tadi ya? Teori tentang digital market, digital promotion, digital platform, segala macam itu memang membuat gamang banyak orang gitu. Dan sialnya kok kita ini masuk di era atau di masa-masa menjelang pensiun. Terlalu cepat lahir saya ya. belakangan banyak belajar mengenai lansia, gerontologi, hal-hal yang terkait dengan usia manula gitu, dan termasuk juga baik fisik maupun psikologis gitu. Jadi disrupsi atau perubahan-perubahan ini buat kita yang mohon maaf nih agatis udah 55 rata-rata kan, Darta aja yang masih 53 ya Pak ya. 54 hampir. Sorry. Kamu baru ulang tahun kan kemarin tanggal 13 ya? Makasih. Om Eko, cepetan pertanyaannya ya. Nggak apa-apa, orang kangen, masa nggak boleh lama-lama? Nggak boleh keburu maghrib. Durasi kok. Oke, ya udah, nggak jadi nanya deh kalau gitu. Terusin. Terima kasih, semoga sukses. Udah gitu aja deh. Ngambekan nih, dia ambekan. Ngambekan ya, jangan dikasih madu ya Om Darta. Gak kena. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Nggak ada orang tadi nggak tuh. Aku udah nyiapin pertanyaan, kayaknya udah disinggung sama Indra. Data juga udah nerangin semuanya. Yang ini aja, dari garis bawahnya adalah bagaimanapun kalau dari pengalaman saya pribadi, perubahan-perubahan ini banyak yang terlalu cepat buat kita. Saya yang seumur hidup kerja di IT saja itu merasa gagal mengejar pace kecepatan perubahan itu. Jadi tadi udah disampaikan sama Indra dan Darta bahwa masuk ke dunia digital, digitalisasi, online segala macam itu butuh terutama persiapan mental sebetulnya. Karena ya tadi itu bisa tiba-tiba berubah, bisa tiba-tiba berhasil, bisa tiba-tiba boom. Nah itu yang banyak yang suka kaget. Meskipun yang udah berkali-kali dicoba ya bisa juga gagal gitu. Jadi Jadi ya gitu deh. Nggak berani ngomong gitu. Memang susah gitu. Jadi udah coba aja, kalau berhasil alhamdulillah, kalau gagal coba lagi gitu kira-kira. Terima kasih, Tak. Ya, kalau saya boleh respon ya. Yang pertama itu sudah mulai ada beberapa artikel mengatakan bahwa generasi kita ini terlalu cepat mempensiunkan diri gitu ya.
to the extent bahwa waktu ngomongin soal saya misalnya pensiun umur 55, bayanginnya ya paling saya selesai lah di umur 65 gitu. Lalu orang pada kaget sendiri gitu. Umur 70 masih perayaan ulang tahun, 72, 75, 85. Jadi periode berhenti kerja itu dengan apa? Itu masih panjang gitu. Jadi state of mind kita masih sudah pensiun, tapi sialnya situasi di luar sana itu masih mengharuskan kita untuk tidak pensiun gitu. Untuk compete. Makanya dan itu berlaku untuk untuk semua hal, nggak hanya soal yang berkaitan dengan bisnis gitu loh. Bagaimana nanti melayani anak-anak kita, cucu-cucu kita gitu kan, kalau masih mau terus relevan gitu. Ayah saya 85 tahun, dari semula dia sangat anti dengan internet, sekarang bolak-balik ngajakin video call gitu. Jadi ya di umur 85 dia dengan berusaha gitu, karena wah ya saya bisa lihat anak saya nih gitu kan. Sekarang dia kerjanya tiap hari video call. Ya itu contoh aja yang simpel, bahwa dia memaksakan diri juga akhirnya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi karena nggak bisa ditengokin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bukan soal trial and error ya, karena kesannya itu kan buang-buang waktu gitu ya. Tapi yang memang modus operandinya sekarang itu ya seperti Google versi 10.3.2, lalu besoknya kita suruh upgrade lagi dari 10.3.4 ya. Karena mereka terus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan market gitu loh. Terus tadi yang soal IT itu kan, kemarin saya ketemu orang Intel, dia bilang gini, tahun kemarin itu kita masih 6 kali lebih pintar dari mesin loh. Masalahnya tahun sebelumnya kita tuh 12 kali lebih pintar dari mesin. Tahun depan mesin itu kita tinggal 3 kali lebih pintar pada mesin. 2 tahun lagi mesin lebih pintar pada kita. Jadi kalau sekarang kita udah pusing, jangan khawatir, ke depan lebih pusing lagi. Itu aja. Padahal mesinnya yang ngajarinnya juga kita. Iya. Oke, lanjut ya. Ya. Tanya dong, Terima kasih Om Ekowin. Sebentar. Om Ekowin, terima kasih. Terus terima ini kasih, yang duluan ya. Siapa? Muhammad Sudirman. Ini Muhammad Sudirman. Adakah? Halo. Muhammad Sudirman dari Palembang nih kayaknya. Wow. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mudah-mudahan saya tidak salah masuk. Saya dari Hunter. Oh, tidak apa-apa, boleh. Mbak Nelly yang undang nih di grup forum bisnis alumni. Ya, nggak apa-apa, hari ini terbuka untuk lebih dari Agatis kok. Jadi saya ikut dari sini. Soalnya saya hubungannya dengan retail. Yang retail. Di sini tidak ada UKM. Jadi gini awal pandemi kita akan mensiasati ya beberapa produk-produk menurut data beberapa produk pertanian itu tangguh ya, bisa dijual lebih banyak ya, misalnya sayuran, buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C dan lain-lain, sanitizer dan lain-lain. Nah ini beberapa produk yang timbul itu kayaknya ini makin banyak yang memproduksi itu akhirnya menurun nih sekarang nih. Kayak jeruk lemon sama madu ini udah banyak ya produksi, kayaknya menurun. Terus hand sanitizer tadi ya, dari yang non alkohol sampai alkohol karena makin banyak atau jadi menurun juga. Tadi disinggung tentang teknologi digital ya, menarik sekali. Saya nggak bisa ikut sebelumnya ya. Saya hubungkan dengan gini, karena di sini retail ini kami rencana akan kerjasama dengan salah satu aplikasi memang yang belum terlalu terbuka ya, seperti Blibli dan lain masih 7 provinsi dia yang berikut. Nggak apa-apa saya sebut Brayamat ya. Kita akan bekerjasama memasarkan itu dari tanaman, terus benih, sayuran, buah-buahan. Nah ini mohon tanggapannya ya, bagaimana prosesnya? Karena ini kan produk pertanian ini tantangannya berat, mudah busuk, masalah kemasan dan lain-lain ini. Data strateginya nanti kalau laku akhirnya busuk nih. Sekarang saya sedang buat di retail ini pendinginnya lebih besar mungkin ya, untuk siap-siap biar beragam sayuran atau beragam buah-buahan yang
bisa ditekan ya karena konsumen mungkin pelanggan. Nah, terus bagaimana kiat-kiat teknologi digital yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya bisa survive ya, kita retail yang minimarket ini berjuang benar-benar kan, karena sekarang mall-mall aja banyak mulai ada agak-agak merujuk ya, agak merujuk juga mall-mall kita retail yang minimarket itu berusaha bertahan. Itu saja Mas Sudarta, mohon nasihatnya biar kita bisa bertahan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, baik, terima kasih Pak Sudirman ya. Jadi kalau ditanya apakah ini trennya akan terus berlanjut, yes. Saya sih percaya ya, paling tidak dengan melihat lingkungan saya sendiri gitu ya, bahwa tren orang akan hidup lebih sehat, mencari makanan yang sehat itu akan terus berlanjut. Jadi dari situ nggak perlu khawatir soal trennya. Nah, tetapi bahwa betul sekali karena semua orang sekarang sudah melihat ke sana, seperti biasa pasarnya kemudian mulai melandai gitu kan ya. Kalau kita tidak punya penawaran yang spesial, ya kita akan sama dengan yang lain, komoditisasi, ya akhirnya bertarung harga, adu murah yang sangat tidak menyenangkan dan tidak sehat gitu kan. Jadi kalau ditanya kiatnya mungkin bagaimana kita bisa menawarkan nilai lebih gitu. Produk kita bisa punya nilai lebih, entah itu di kemasannya, entah itu ditambah ingredients atau wangi yang berbeda misalnya gitu kan ya. Karena betul sekali sekarang sudah mulai jenuh itu pasar karena semua orang, bahkan perusahaan yang semula tidak memproduksi masker pun jadi produksi masker gitu kan. Yang tidak produksi hand sanitizer masuk ke sana juga gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ditanya soal produk-produk yang segar gitu ya, trennya justru sekarang ini orang makanya pertumbuhannya Alfamart Indomart di semester kedua ini tuh naik ya, mereka positif pertumbuhannya. Kenapa? Karena orang sekarang karena belanja tidak mau jauh-jauh, akhirnya belanja di sekitar rumah. Jadi sebenarnya yang diuntungkan justru adalah minimarket, baik yang jaringan maupun minimarket yang independen gitu. Nah, tinggal sekarang tentu saja adalah bagaimana menyiapkan servisnya. Karena di satu sisi konsumen memang mencari produk yang sehat, tapi mereka juga mau mendapatkan servis yang bagus. Yang termasuk servis di sini juga misalnya soal higien. Mereka harus yakin bahwa produk itu dikirimkan dalam kondisi yang bagus, higienis, yang mengirimkan juga demikian gitu kan. Karena mereka sangat peduli sama itu soal tadi sudah saya sampaikan juga, sanitasi, higienitas menjadi sangat penting, dan tidak perlu maksud saya bergabung dengan salah satu platform itu boleh dianggap salah satu pilihan, tapi masuk ke digital itu satu keharusan apapun bentuknya. Yang paling sederhana adalah WA Group gitu kan ya, WA Group warga di sekitar atau WA Group orang sekelurahan misalnya gitu kayak. Jadi mengelola pasar itu saja menurut saya dimulai dengan itu ya, kemudian bisa nanti memperluas pasarnya, itu sudah bisa membantu kita untuk nomor satu survive. Nah, nanti mungkin ceritanya akan berbeda kalau kita udah mau ngomong soal scale up. Di sana mungkin kita memang perlu bantuan pemain-pemain yang lebih besar yang jadi agregator gitu ya. Jadi yang mengumpulkan permintaan, mengumpulkan ordernya, lalu mengumpulkan pemasoknya, lalu mengirimkan gitu loh. Jadi menurut saya itu tahapan yang berikutnya. Tapi nomor satu fundamentalnya atau fondasinya harus disiapkan dulu, di mana kita bisa mendapatkan supply yang bagus, kemudian nanti menyiapkan produk dalam kondisi yang terbaik juga untuk dikirimkan ke konsumen. Dari saya mungkin itu Pak Sudirman, terima kasih. Oke Pak Sudirman, cukup ya. Ini ada pertanyaan nih Om Darta dari adik angkatan 51. Oke. Mau bertanya, untuk memulai bisnis UMKM kuliner sistem waralaba, apakah potensi yang baik? Contohnya seperti produk ayam silin. Tahu ya ayam silin ya? Bagaimana cara bersaing dengan daya yang masih pemula? Ya, terima kasih nomor satu pertanyaannya. Ya, itu pilihan kan ya, mau mengembangkan brand sendiri atau mau mengambil franchise gitu ya. Tapi kalau saran saya, karena saya juga pengalaman mencoba membantu franchisor ya, yang kuncinya nanti adalah franchisornya sih. Apakah kita akan dibantu ya? Apakah kita akan diurus dengan benar?
apakah mereka punya standar yang baku gitu ya. Karena yang paling tidak kita inginkan sebagai franchisee adalah ya kita ngambil franchise ya cuma di akhirnya cuma membayar dicuekin gitu loh. Secara bisnis kita nggak berkembang. Kalau buat mereka kita mati toh masih ada franchisee yang lain kan gitu. Jadi nomor satu pastikan bahwa Anda mendapatkan franchisor yang benar. Itu sih kalau dari saran saya kalau mulai bisnis itu ya. Kalau saya sih lebih prefer mengembangkan brand sendiri. Itu preferensi sih. Oke. Oke gitu ya. Siapa ini namanya Yuna tadi namanya. Ami dari tadi tangannya udah raise hand nih, udah pegal kali ya Mi ya. Halo Ami, teman KKN. Halo. Long time no see. Iya, di Lampung. Di Lampung. Iya, oke. Sorry aku nggak nyalain video karena lagi di jalan. No problem. Ya, makasih banyak sharingnya juga sama yang udah nanya, sharingnya keren-keren. Saya punya mungkin sedikit sharing supaya menjadi pemikiran kita semuanya. Yeah. Mungkin 10 tahun yang lalu saya juga ikut turut mengembangkan karena saya di lingkungan hidup dan kebetulan juga mengembangkan ekonomi lingkungan. Jadi waktu itu saya sempat mengembangkan skema-skema pendanaan investasi lingkungan untuk UMKM. Bukan hanya jadi mikro, kecil dan menengah gitu ya. Dan jadi saya setuju dengan sekarang kita punya, sebetulnya kita sudah timely lah, kita akan punya bonus demografi, tingkat pendidikannya sudah cukup membaik, kepeduliannya juga cukup membaik. Tapi saya punya concern bahwa kita sebagian besar dari kita, mungkin saya juga melihat, karena tadi salah satu tayangannya Darta kan, kita memang berada di pasar yang kompleks ya, Indonesia. The most biodiversity country. Tapi saya ingin kita juga melihat kita bukan hanya sebagai pasar, tapi kita sebetulnya sebagai sumber dari material bahan baku itu sendiri. Karena sebagian UMKM kita, kalau tadi yang dicontohkan misalnya produk-produk indie, kosmetik, mereka itu ngambil bahannya dari luar, bahkan beberapa pabriknya juga di luar gitu ya. Walaupun itu brandingnya branding artis-artis kita. Jadi mungkin kita juga perlu mengembangkan bahwa kita bukan pasar, bahwa kita adalah supplier bahan bakunya, dan agar UMKM kita juga pakainya bahan baku yang dari kita. Ini sebetulnya menjadi tantangan karena kita, ya betul, karena kita sebetulnya juga punya mungkin another disrupsi ya, adalah lunturnya integritas, lunturnya jiwa Indonesia gitu ya, jiwa Korsa Indonesianya gitu. Kayaknya itu juga masih masuk di dalam radar kita, karena otherwise nanti semua UMKM kita hanya trader saja yang menjual dan menjadikan kita sebagai pasar. Karena sebetulnya karena kebetulan saya juga beberapa kali diminta untuk jadi focal point di Komite Trade and Environment di WTO, mereka melihat Indonesia benar-benar sebagai pasar. Tapi pada saat pasar ini berkembang menjadi supplier, maka kemudian mereka berupaya sedemikian rupa agar memperkecil kemampuan Indonesia untuk menjadi pemain, menjadi penjual gitu. Nah, UMKM kita kelihatannya harus dipompa juga korsanya, bahwa kita bukan hanya menjualkan produk mereka, tapi kita sebetulnya juga membangun. Saya setuju, kita harus punya brand, dan brand itu bahan bakunya dari kita dan seterusnya gitu. Ini mungkin hanya sharing saja. Kedepannya saat ini LHK juga membantu kita, kan sekarang sedang redistribusi lahan, ada perhutanan sosial, akan ada sekitar 12,5 juta hektar kawasan yang nanti akan diperuntukkan untuk perhutanan sosial, dan sekarang sudah sekitar 4 jutaan sudah terdistribusi. Mereka masing-masing punya hak akses ke hutan dan perlu mengembangkan produk-produk hasil hutan, kayu maupun yang bukan kayu. Ini adalah potensi UMKM ke depan yang mereka sekarang sudah punya lahannya lah, paling tidak sumber bahan bakunya gitu. Bahannya entah itu damar, madu, agroforestry, silvoforestry dan sebagainya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sini nih bisa jadi champion-champion. Jangan khawatir, usia pensiun itu cuman usia berpindah kita dari satu bakti ke bakti yang lain. Jadi don't worry. Setuju. Mungkin itu aja.
Tapi kedepannya kita punya potensi karena pemerintah juga sekarang sudah mengembangkan badan pengelolaan dana lingkungan untuk startup investasi lingkungan yang nanti akan jadi back to back dengan BLU yang ada di Kementerian UMKM Koperasi. Oh, oke. Keren. Jadi tetap semangat, tetap berjuang. Siap. Kalau bisa bantu kasih tahu. Iya. Ayo kita saling membantu, saling membantu. Lama nggak ketemu. Nggak ketemu, kangen banget. Ayo main-main, ayo. Siap. Thank you ya, Pak. Thank you semuanya. Thank you. Oke. Ini ada yang ngacung lagi. Anissa. Om Darta ada yang mau dikomentari dari Enggak, keren banget sih. Saya mungkin kalau dikasih waktu lebih banyak, ujungnya nanti ngomong soal yang sama gitu ya. Karena kekhawatiran saya juga begitu. Nanti kita cuma menjadi pedagang gitu loh. Harus pindah kuadran sih. Mulai dengan punya brand, akhirnya sourcing itu. Saya setuju banget. Support, more than happy kalau kita bisa kolaborasi itu. Karena saya juga ke sana arahnya. Dengan memberi ID gitu ya, dengan installer juga arahnya ke sana. Thank you, Ami. Thank you. Oke. Sama-sama, Tat. Ami. Oke, Anita. Kita ngitung nih ya, biar sebelum maghrib udah selesai. Masih ada waktu ya. Masih. Kebetulan gue sedikit melenceng dari sama sekali nggak ada hubungannya sama IPB atau TIN mungkin ya. Karena sekarang gue lebih banyak bergeraknya di kaitannya sama industri kreatif. Dan kebetulan gue juga kemarin ini bergabung dalam program Beli Kreatif Lokal yang digagas oleh Kemenparekraf. Nah, jadi Kemenparekraf itu sangat concern dengan perkembangan industri UMKM lokal, terutama yang di bidang industri kreatif. Nah, itu ada tiga ini sebenarnya subsektor ya, untuk fashion, kriya atau handicraft, dan kuliner. Nah, jadi kita ada program bimbingan selama 6 bulan, kemudian masing-masing itu direview performance-nya selama 6 bulan. Kenyataannya yang jalan, yang berkembang itu adalah yang bisnisnya kuliner. Tapi yang bisnisnya fashion atau kriya apalagi, yang menggunakan bahan-bahan material lokal tadi kalau dikaitkan dengan apa yang Ami sampaikan, jadi kalau kita mau mempertahankan tradisi atau kearifan lokal dengan budaya etnik Indonesia, itu saat ini tuh sulit sekali. Jadi mau memasarkan produk-produk kreatif kita yang berbahan baku berdasarkan hasil karya handmade, etnik, seni dan budaya Indonesia, itu tantangannya luar biasa. Dan memang itu kenyataan setelah programnya berakhir bisa dibilang kurang jalan lah gitu untuk yang kriya dan fashion. Nah, tantangannya buat kita ke depannya, kita mau mempertahankan idealisme kita untuk mempertahankan tradisi kita atau harus ngikutin market. Ya, kalau mau realistis saat ini yang orang butuhkan adalah kebutuhan pokok ya, primer, untuk terutama yang untuk konsumsi pribadi, untuk makan, sembako dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk yang produk sekunder atau tersier itu nanti dulu deh, nggak prioritas. Sementara kasihan pengrajin-pengrajin lokal kita di seluruh Indonesia itu banyak banget. Mereka saat ini sangat kesulitan untuk bisa survive karena income mereka dari menghasilkan karya seni, produk-produk tradisional seperti itu tuh sekarang siapa yang mau beli gitu, nggak ada. Mau dijual di marketplace pun juga nggak mungkin, nggak ada marketnya gitu untuk saat ini. Saya sendiri mencoba untuk jualan, memanfaatkan berbagai macam platform ya, medsos, IG, FB, kemudian masuk juga di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, itu memang nggak gampang, itu tantangannya luar biasa. Karena ciri khas dari produk-produk handmade itu orang tuh lebih suka untuk lihat, pegang, merasakan, apalagi kalau seperti baju harus dicoba. Tapi kalau untuk cuma lihat gambar itu nggak begitu menarik atau memang saat ini tidak prioritas. Nah, itu tantangan yang luar biasa. Jadi ke depannya bagaimana industri kreatif lokal ini bisa bertahan bahkan berkembang dengan memanfaatkan platform digital yang ada. Sementara ini
kita masih berusaha dengan berbagai cara. Tapi kalau kita mau realistis, kelihatannya sekarang ini ganti dulu deh alih ini dulu gitu ya. Jangan bertahan di situ kalau mau survive gitu. Karena kenyataannya memang saat ini nggak bisa. Itu fakta yang di lapangan. Dan itu dialami oleh ribuan UMKM di Indonesia yang bergerak di bidang industri kreatif. Nah, itu aja sih saya sedikit sharing dan juga pengen tahu nih pendapat dari Darta sebagai pakar marketing. Apa betul kita memang sekarang ini udah tinggalin dulu deh itu, dulu, beralih dulu ke yang gampang-gampang dulu deh, terutama misalkan bisnis kuliner atau apa yang lebih gampang, marketnya jelas gitu, yang memang dibutuhkan oleh market saat ini. Ya itu aja Darta. Oke. Thank you, Anita. Long time no see. Ya, dua sih. Jadi bisa iya, bisa enggak. Maksud saya kalau ngomong soal fokus gitu ya, kalau saya boleh sharing sedikit lagi aja nih, ada data yang menarik sebenarnya yang mungkin bisa sedikit bukan melegakan sih ya, membuat kayaknya masih ada harapan gitu. Karena di sisi yang lain ini data mengatakan sebentar ya. Sorry. Mana tadi ya? Kok hilang? Nah, ini ya. Jadi teman-teman juga ini data yang menurut saya menarik gitu ya. Ini saya bilang sebagai sinyal-sinyal lemah gitu ya. Kadang-kadang kita nggak nangkep gitu ya. Jadi tabungan masyarakat tuh naik 11% loh. Jumlah rekening naik 14%. Jadi di kelompok tertentu itu bukan mereka nggak mau spending gitu ya, tapi mereka takut bahwa ini masih akan berkepanjangan, jadi duitnya disimpan. Jadi kalau dari sisi marketing adalah gimana caranya yang membuat orang ini mau spending gitu. Jadi kalau tadi soal uang di kelompok tertentu itu, dan ini menengah ke atas ya, itu uang itu ada, cuma memang mereka nyimpen nih. Di kelompok yang paling bawah betul sekali, mereka fokus pada kebutuhan pokok, sandang pangan, malah mungkin pangan doang gitu ya, nggak beli baju baru gitu loh. Tapi di kelompok menengah ke atas sebenarnya uang itu ada, cuma mereka jika dan hanya jika kita berhasil meyakinkan mereka bahwa uangnya layak di spending, mereka akan spending gitu. Jadi memang perjuangannya adalah bagaimana membuat program-program marketing yang paling basic ya, mulai dari bagaimana brandingnya, aktivitas promosinya gitu ya, yang bisa membuat, dan tadi sama seperti rumah gitu loh, makin sulit jualan rumah ke depan. Kenapa? Karena generasi yang di bawah ini cuma anak tunggal gitu kan, anak tunggal mau bapak ibunya kan bukan siapa namanya tuh tokoh yang Highlander gitu loh. Jadi nggak, kalau nawarin rumah masih seperti ke kita, seperti generasi kita ya, mungkin mereka nggak akan beli gitu loh. Mesti ditawarkan dengan cara yang berbeda. Jadi memang benar sekali tantangannya dari sisi marketing. Bagaimana kita bisa memasarkan produk pada orang-orang yang saat ini kondisi keuangannya bukan nggak ada uang, uangnya mereka simpan di bank gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai digital gitu ya. Yang menarik kan ini sebenarnya nih. Orang berani loh beli ikan cupang di Shopee. Jadi kalau kita dulu kan mesti lihat ikannya bergerak-gerak gitu kan ya, baru kita mau beli gitu ya. Tapi sekarang orang bisa loh beli ikan cupang di Shopee, nggak lihat ikannya, nggak lihat dia bergerak apa enggak gitu kan ya. Jadi generasi yang di bawah ini sebenarnya siap ya untuk membeli produk-produk yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya untuk dibeli online. Nah, tinggal memang balik lagi tadi yang atas tadi, bagaimana kita bisa merangkul generasi yang ini nih gitu loh, karena mereka punya daya beli, mereka mau coba di digital. Nggak gampang memang menjangkau generasi ini, karena tawaran untuk spending uangnya itu pilihannya bukan antara beli kain sama beli kain gitu. Beli kain sama jalan-jalan. Beli kain sama makan di tempat yang eksotik gitu loh. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat mereka spending di barang-barang kerajinan tradisional tadi, atau fashion atau kriya dan lain sebagainya gitu. Tapi saya sih optimis ya. Kalau ditanya pendapat saya, menurut saya sih kita punya peluang masih di sana untuk membuat orang spending money dan via online gitu. Itu sih kalau spontan aja gitu ya. Kebetulan saya punya 2 slide ini, moga-moga bisa menjawab.
Thank you loh, Anita. Oke. Thank you. Oke, Bu Om Rini. Darta, Yuk. sebentar sebelum Om Darta mengumumkan door prize itu Pak Om Samsudin tadi sudah Siapa? raise hand, tangannya kelihatan di layar. Sok mangga yang pertanyaan atau saran ini sharing yang terakhir ya sebelum Om Darta menyampaikan door prize yang diberikan kepada Terima kasih, Tante Rini. Saya kedengeran ya? Kedengeran. Ya, Om Darta, waduh bagus sekali. Ini saya jujur aja, saya tadi banyak sekali saya catat-catat itu hampir satu itu saya catat ide-idenya. Saya usul gini, Tante Rini, bisa nggak kita bikin ya satu proyek gitu ya UMKM ya. Kebetulan saya juga bikin proyek dengan OJK di sini membuat ekosistem UMKM juga proyeknya yang hutan itu saya juga buat di sini ada di Pagar Alam untuk hutan hutan produktif gitu ya. Saya siap lah gitu ya. Di sini juga ada Pak Sudirman, kebetulan kawan-kawan juga nih himpunan alumni PB di Palembang gitu ya. Kalau ada proyek itu kita coba aja bikin gitu ya, kita bikin satu proyek, nggak apa-apa kita ambil di Palembang, silakan gitu, kita bisa fasilitasi melalui himpunan alumni IPB di Palembang atau melalui kami di Bank Sumsel Bubble gitu, karena memang sekarang ini saya mendapat dengan AMI ya, bahwa kita nggak bisa lawan dari luar gitu ya market, tetapi kita harus bikin ekosistem data. Karena keberhasilan UMKM itu ternyata ada 3. Kemarin itu karena ini sharing ada relaksasi ya kemarin dari OJK ya. Itu ada 3 sebenarnya keberhasilan. Pendanaan gitu ya. Pendanaan, kedua pembinaan gitu, ketiga marketing, akses market gitu loh. Iya, kalau 3-3 satu aja nggak ada, itu jatuh semuanya itu. Gitu. Alhamdulillah kami kemarin coba ada pembinaan dengan rumah kreatif, macam-macam kita bantu gitu loh. Akses sekarang OJK sudah kasih tokomu atau apa gitu ya. Dia udah buat ekosistem. Saya lagi coba dengan Singapura ada platform Singapura untuk jual ke Singapura. Dan ASEAN itu ada platformnya. Jadi tidak seperti Tokopedia terbuka, dia cuma tertutup saja gitu antara bank sini dan bank sana untuk jualan gitu. Nah itu ada hal seperti itu. Nah ini kita perlu berkolaborasi ya, karena kalau tidak berkolaborasi kami pun nggak bisa masuk lebih jauh gitu loh. Mungkin saya nggak tahu apakah nanti di Tante Sulis yang membuat ininya ya, nggak apa-apa, ini aja kita buat aja. Di Palembang pun oke, sambil makan pempek di sini kita bahas gitu kan, apa yang kita bisa lakukan gitu kan. Betulan yang penting kami makan pempeknya nggak virtual ya. Banyak tuh, idenya Pak Dirman banyak gitu. Pak Dirman itu nampung semua hasil UMKM di tempat Pak Dirman. Itu luar biasa, ada pempek, ada macam-macam, ada mau jual apa, ada Pak Dirman, ada dalam wanita, ada sampai pohon-pohon eksotik juga ada gitu loh. Di Pak Dirman tuh keren. Jadi 21 Pak Dirman tuh keren. Nah, itu yang kami coba. Jadi dari petani ke sini dan ke kita juga jualannya gitu. Nggak usah jauh-jauh gitu loh. Nah, ini kita lakukan dan sekarang juga kita udah ada franchise untuk yang teman-teman yang mau franchise pempek, kita punya asosiasinya, tinggal klik sini kita kerjasama bisa gitu loh. Mau mau songket harga pandemi juga kita punya gitu. Jadi kita bikin gitu loh. Kita buat ide-idenya. Cuma ya kami sih cuma eksekusi saja di lapang, tapi ide-idenya saya sebenarnya udah lama dengan Mbak Sulis, cuman karena Tante Sulis ini sibuk kali ya, saya juga lagi bingung. Tante Sulis ditagih tuh. UMKM-nya apa gitu lah, pikir-pikirin gitu ya. Ada 50 UKM nih. Siap. Kalau saya sih kita bikin satu aja proyek gitu ya, apa sih yang kita bisa gitu ya. Karena kalau udah satu itu
kita tinggal copy saja gitu, entah siapapun kita copy. Kalau konsep sebagai saya sih nggak ada masalah untuk di copy ke tempat lain gitu. Itu sih yang saya inginkan, tindak lanjutnya saja gitu, karena ide-idenya banyak. Kita dengan umur yang masih muda ini, kita masih bisa kok gitu ya. Umur kita masih muda-muda ini kan, masih 25-an. Iya. Masih. Boleh sedikit Tante ini. Mangga. Mohon izin saya nggak bela diri. Kameranya off karena baru dari kamar mandi tadi dari rumah sakit. Oke. Ya, baru keramas ya. Om Sam, satu mohon maaf. Yang kedua, siap Om, kami bersinergi nanti buat tim kecil lah. Kita juga kan dengan Mandiri itu keren tuh Om. Sudah ini kemarin yang di Ciamis sudah jalan bagus. Nah, baru saja yang di Kabupaten Kebumen sudah mulai jalan ya untuk rice mill-nya ya. Mudah-mudahan Kopi Jawa Barat juga jalan untuk korporasi petaninya. Nah, ini sebenarnya bisa bukan di copy paste, pasti nggak bisa lah ya. Artinya model-modelnya dikembangkan dan kami siap tentunya menjadi project bersama lah ya, itu sosiopreneur bersama gitu. Siap. Wah, makasih nih. Siap. Makasih. Mantap. Tapi dilihat aja kalau Mandiri kan uangnya banyak gitu kan ya. Kalau kita sih harga kawan aja nanti. Oh, enggak Om. Ini tidak ada, kita sama-sama sharing Om nanti Om. Jadi ini bukan ya sama-sama sharing ini Agatis. Sharing ya. Agatis dapat jatah dengar. Ya. Agatis untuk Sumsel nanti. Agatis untuk Sumsel. Jadi nanti kami apa yang bisa di-sharingkan dari kami begitu. Siap. Nanti saya undang, kalau enggak kita pakai Zoom, Pak juga ada waktu. Siap. Saya juga minta sharing nanti ke teman-teman. Siap. Oke. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Very nice ending. Terima kasih. Mangga Om Darta closing statement-nya dan juga siapa yang bisa mendapatkan door prize tuh katanya dari Om Anto tadi ada 2. Terima kasih. Om Darta, ayo diinikan siapa yang dapat door prize untuk. Ya, langsung aja. Untuk yang pertama tadi, yang pertama nanya deh, yang pertama respon tadi tuh, kompor tuh. Karena dia adalah kompor ya. Eko masih gitu. Bukan tadi yang pertama tadi siapa tadi menjawab tadi? Waktu saya nanya soal bonus demografi. Sigit. Bonus demografi. Sigit. Oke. Sigit punya kompor. Sigit. Videonya mana Sigit? Kompor sejati Sigit. Tolong alamatnya ya nanti di Japri ya ke kita ya. Ke aku aja nggak apa-apa nanti biar dikirim dari. Buat modal UKM. Oke. Lanjut. Yang kedua itu ya madu ya. Ya, madu dan buku 3 bidadari dari Om Yahya Amin. Om Yahya Amin, ya silakan. Buku dan madu Pak Sudirman. Oke, Pak Sudirman ya. Pak Sudirman nanti tolong disampaikan alamatnya Pak Sudirman ya. Pak Sudirman dapat madu apa buku? Pak Sudirman. Madu dan buku. Madu dan buku. Ya, satu paket. Paket. Ini mungkin ada Mas Yahya Amin bisa sampaikan madu dan bukunya. Oke, yang ketiga. Untung madu dan buku bukan madu dan racun. Yang ketiga buku dari Mas Darta. Bukan ya, buat sebentar siapa tadi ya? Yang nanya siapa lagi sih? Buat Nita deh. Buat Nita. Yang banyak bukunya buat Nita. Datang dia cuma satu kamar nih. Buat kalau ada yang masih door prize boleh lah sama dibuka. Mau ngasih tambahan door prize boleh, mungkin dari Bang Babel mau ngasih apa boleh loh.
Oke, terima kasih teman-teman. Sukses di 2021. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Thank you, Darta. Thank you. Kita kembalikan Bu Rini dulu. Foto. Foto. Ya, foto bersama dulu ya Bu. Kita 2 kali take ya Bu. Ya Mbak, siap. Ya, baik, siap-siap gaya terbaik. Baik. Mungkin yang untuk chat dihentikan dulu chatnya supaya nanti nggak menghalangi gambarnya. Sebentar. Coba nggak usah pada chat dulu ya. Ya, chatnya dulu, chatnya. Baik, kita mulai. Gambar pertama, 1, 2, 3. Ya, saya save dulu. Sekarang yang kedua. 1, 2. 1, 2. Oh, si Aki. Iya, lucu. Baik, terima kasih Bu. Darta, makasih. Thank you. Oke, terima kasih Om Darta ini untuk Semuanya. Terima kasih semuanya, Darta, teman-teman semua. ya Mas Sigit sama Teh Anita ya. Tolong dikasih alamat ya. Sehat semuanya. Yuk. Thank you, Darta. Izin duluan. Cucunya, cucunya lucu. Darta, jawab dong tuh teman-teman pada ngasih selamat di grup. Di mana? Di grup kalian pada ngasih selamat ulang tahun, dijawab. Nggak usah. Iya nih, Darta. Terima kasih ya untuk Om Yahya yang berkontribusi dalam HQ-nya. Kenapa? Om Yahya mau dong madunya. Tipsnya di TK, soalnya masih pakai Pamit ya, makasih. Darta, makasih Nelly, Antar, ini Terima semuanya. kasih semua, Ami. Yo. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nelly. Saya live duluan ya. Bisa langsung ini dikasih rekamannya. Nanti saya sampaikan rekamannya ya Bu.